Meski banyak bantuan datang dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan petaka yang terjadi di kawasan Sumatera bagian utara sebagai bencana nasional. Belum adanya status tersebut memunculkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat, khususnya soal keterbatasan anggaran yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu, benarkah tidak adanya penetapan status bencana nasional di Aceh, Sumut, dan Sumbar berkaitan dengan hitung-hitungan anggaran tangkap bencana di pemerintah pusat? Bagaimana mekanisme perhitungan kerugian fiskal akibat tanah longsor dan banjir bandang di ketiga wilayah tersebut? Ikuti diskusinya bersama Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Masih membahas soal bencana yang terjadi di Sumatera bagian utara, Detik Sore hari ini akan melaporkan situasi terkini dari salah satu penampungan pengungsi di wilayah Sumatera Barat. Bagaimana kondisi para pengungsi di salah satu wilayah di Sumatera Barat? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom selengkapnya. Menjelang Sunset Talk nanti, Detik Sore akan menghadirkan Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 Malakajaya, Jakarta Timur yang memadukan keselarasan antara lingkungan, ketahanan pangan, dan teknologi. Dirinya merencanakan 40 program lingkungan yang disebut sebagai media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet, mulai dari kolam gizi warga untuk balita dan lansia, sumur resapan, hingga pengelolaan sampah. Bagaimana proses ide-ide kreatif ini tercipta? Temukan jawabannya jelang matahari terbenam nanti bersama Taufik Supriyadi dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Eiza udah apa lagunya nih? Blue is the color, football is the game. We are together and winning is our aim. So cheer us up through the sun and rain, 'cause Chelsea is our name. Wow, welcome to the bridge, mate. Ya mate. Yeah, how you feeling today, mate? Awak tak bapak toh? Wow, botol supaya nggak haus ya. Wow, botol ya. Batuk Pak Haji. Selamat sore Detikers, selamat datang di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kipasa, Selamat what's up? hari Rabu yang juga Jakarta cukup cosplay seperti London ya. Oh, Iya. gloomy and it's raining ya. Ya, Hujan kan? hujan-hujan di luar tadi, tapi udah reda sih. Selasa. Sekarang Selasa ya? Sekarang Selasa ya? Oh enggak, iya benar-benar. Kita lagi gladi resik buat Rabu sebenarnya. Sorry. Kok gue udah ngerasa Rabu aja. Gak sabar banget pengen ini kita akhir pekan ya Zé. Karena emang bener kata Zé, cuacanya tuh gloomy Akhir pekan, banget. Gimana orang masih jauh. Baru sorry. Kesalahan teknis itu namanya guys. Selamat hari Selasa ya. Selamat hari Selasa Detikers, hari ini tanggal 2 Dua. masih kita hitung mundur 2026 kali ya. 10, 9, 8. Yang gue tahu tanggal 2 itu abis belanja bulanan ya. Iya kemarin. Oh ya. Apa yang harus selalu ada dalam keranjang belanja bulanan? Yang pasti sabun mandi itu harus ada. Karena Kayaknya sering banget ya beli sabun mandi ya kak? aku mandi sehari 3 kali biasanya. Oh ya ampun, kayak minum obat. Boleh aja, namanya kita di negara tropis Topis kan. bener, apalagi makanan-makanan juga penting. Bener. Stok-stok segala Apa yang macam. harus ada sabun mandi? Makanan Makanan kan sih kalau telur mah udah pasti. udah harus pasti ada. sayur-sayuran. Pokoknya 4 sehat 5 wow lah. Oh, sama- wow, buat saya 5 miliar kak. Sama sebenarnya paling penting ini Za, snack-snack begitu. Oh. Maksudnya buat ngemil-ngemil, karena kan kadang-kadang dalam kehidupan rumah stairs ya, rumah tangga. Rumah tangga. Itu kan kadang jajan tuh suka misalnya beli ini beli itu, tapi tuh tahu-tahu ntar bebengkak aja. Ya kan perekonomian rumah tangga begitu. Tapi seenggaknya gue beli snack-snack begitu, cemilan-cemilan seenggaknya mau jajan udah tinggal diambil Nggak di ada. boxnya aja. Oh, jadi emang suka nyetok. Jadi di rumah tuh punya ini ya, punya kayak minimarket Yes. section gitu Ada. ya, buat kayak stokan. Udah jangan jajan dari Di situ situ aja. Nah, gue nyebutnya warung Madura begitu. warung Madura, bener. Bikin warung sendiri dong. Biasanya kalau warung Madura tuh dari cemilan sampai tolak angin ada ya kak? Sate Madura. Repot banget. Tiap lapar ngipasin Bisik sate, dulu. iya, benar. Ya. Selamat masih tanggal muda lah ya.
buat detikers juga. Walaupun mungkin hari ini harus ekstra hati-hati juga karena mungkin di antaranya detikers juga dapat SMS atau dapat apa tuh notification di handphonenya juga. Waspada cuaca ekstrim menerjang Jakarta Selatan dan mana gitu ya. Iya. Pokoknya aku cukup ini apa tuh cukup apa tuh Apa tuh? Dapat peringatan lah. Peringatannya itu adalah si Jakarta Selatannya karena memang kita kan di daerah selatan Jakarta ya. Iya. Katanya kurang lebih akan sekitar 1-2 jam ke depan tuh cuaca ekstrim dan memang benar pada saat lagi dapat SMS itu walaupun SMS-nya udah nggak tahu kemana ya. Lagi nyari ya. Apa WhatsApp ya? Lupa gua. Tapi yang jelas katanya memang akan hujan besar gitu. Iya. Bahkan ini kan gue juga ngefollow salah satu ada akun Jagakarsa Info ya Zaya. Ini dia juga menginfokan soal ini apa wilayah Jagakarsa yang rawan longsor Oh. di selatan Jakarta karena mungkin detikers juga yang tinggal di daerah selatan Jakarta gitu kayak Jagakarsa, Tanah Baru. Nah, di Depok itu kan perbatasan Jakarta Cor sama Depok Za. Dan itu banyak perumahan yang ini loh Za apa beda tinggi. Jadi kayak dia tuh kayak naik turun gitu. Jadi ada Iya, rumah di atas, ada yang di bawah Tapi begitu. bukan perbukitan gitu Kak? Bukan. Bukan perbukitan. Dia emang konturnya begitu, ada yang Konturnya, tinggi, ada yang turun gitu. Jadi memang oke. untuk hati-hati lagi karena ya takutnya ntar longsor, ntar banjir begitu kan. Iya. Makanya hati-hati terutama juga buat detikers yang memang mungkin mau keluar ruangan atau berkendara terutama kendaraan roda 2. Aduh hati-hati banget ya. Dan kayaknya memang waktunya untuk ganti jas hujannya dari yang jenis ponco ke jas hujan yang pakai gitu loh. Apa Yang sih setelan. yang Ada celana sama bajunya. celana sama bajunya. Karena gue tuh nggak jarang kayak pengen ngasih tahu sama yang berkendara pakai motor gitu ya. Itu tuh rawan banget loh masuk ke jari-jari dan itu tuh cukup bikin deg-degan kayak Pak itu Bahaya. Pak hati-hati Pak gitu. Jadi yang memang juga kita sering diingetin juga yang standarnya memang yang si setelan gitu ya. Setelan ya, biar lebih aman. Gitu, bener. Nggak matching nggak apa-apa, atasnya pink, bawahnya biru tua. Ya, Terus motornya warna merah. nggak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay. Tapi sebenarnya menurut gua justru dengan warna terang itu tuh lebih Kelihatan. kelihatan dan lebih aman gitu. Apalagi kalau misalnya ada reflektif gitu kan. Jadi kalau Oh, iya, kena iya, lampu dari depan ataupun belakang tuh, oh ada pengendara gitu. Karena kadang-kadang, nah yang pakai jas hujan ponco juga nih ya, itu tuh nutupin lampu belakangnya juga. Jadi Oh nggak iya, kelihatan. lampu rem. Ya, Lampu rem Iya, belakang betul. gitu. Jadi itu juga cukup berbahaya juga. Hati-hati ya detikers yang juga mau berkendara. Ada info apa emang? Karena memang ini gue ngambil dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Wah, atau wah. PVMBG nih Za. Oke. Yang merilis perkiraan wilayah potensi gerakan tanah di DKI Jakarta untuk November 2025 sampai nanti Desember. Dan dari hasil analisis menunjukkan sejumlah kecamatan di Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur masuk dalam zona menengah hingga tinggi. Termasuk tadi gue bilang Jagakarsa. Nah, Nah ini beberapa diantaranya nih detikers Jakarta Selatan tuh kayak Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan. Nah, tuh Dekat gue. banget, Pancoran, Pasar Minggu dan Pesanggerahan. Jakarta Timur tuh Cipayung, Ciracas, Kramajati, Makassar yang bukan di Sulawesi dan juga Pasar Rebo. Makassar yang bukan di Makassar di Jakarta Timur kan ada. Iya, Di zona daerah menengah Makassar. ini gerakan tanah dapat terjadi bila curah hujan berada di atas normal, terutama di kawasan berbatasan dengan lembah sungai, gawir atau tebing jalan, detikers. Sedangkan di zona tinggi potensi longsor meningkat tajam bila hujan intens, bahkan gerakan tanah lama bisa kembali aktif. Dan sebelum itu BMKG juga sebenarnya udah menyampaikan Za, kondisi cuaca terkini dan potensi bencana hidrometeorologi saat Natal dan Tahun Baru. Nah, mengutip dari situs resmi BMKG, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menegaskan jenis bencana yang mendominasi yaitu hujan ekstrim, angin kencang, dan fenomena lain seperti petir merusak, puting beliung, hujan es, dan jarak pandang terbatas yang kerap mengganggu penerbangan maupun pelayaran. Untuk periode minggu kedua Desember hingga awal Januari, BMKG memperkirakan ada monsoon Asia mulai aktif, yaitu meningkat curah hujan di Indonesia. Muncul anomali atmosfer Madden-Julian Oscillation dan gelombang Kelvin dan Rossby Equator yang memicu hujan ekstrim. Ini kan biasa nama-nama ini diambil dari nama penelitinya ya. Misalnya kalau gua neliti jadinya Angin Afif. angin Afif ribut gitu ya. Angin Afif, itulah pokoknya. Gue pisahin tuh. Biar gak ribut. Terus juga hadirnya seruak dingin Siberia yang turut memperkuat intens hujan serta bibit siklon tropis berpotensi tumbuh di wilayah selatan Indonesia. Nah, daerah yang perlu waspada pembentukan bibit siklon antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT,
Papua Selatan dan Tengah, serta Maluku. Jadi memang bahkan di pesisir Jakarta dan Banten dan Pantura ada potensi banjirop, Detikers. Jadi lebih Waduh, hati-hati juga. Dan saat inilah bisa dibilang saatnya kita nge-follow akun-akun yang ini loh Za, kayak BMKG. Terus benar, sama kayak ada beberapa peneliti juga tuh yang betul. suka speak up soal ya mitigasi bencana dan Mhm, mhm, lainnya mhm. begitu. Dan BMKG Betul. juga membuka posko nasional di berbagai pelabuhan dan bandara setelah menyiapkan aplikasi pendukung seperti radar cuaca, Nah, DWT itu untuk jalan dia. raya dan Inawis untuk pemantauan laut Dan gitu. tentunya juga sebenarnya kalau gue sih, waktu itu juga Mhm. sempet, download juga ada aplikasi yang memang BMKG. Cuman ya memang karena Indonesia adalah di satu negara yang sering sekali Mmm, terkena gempa dengan berbagai, kekuatan lah ya, mhm, dari yang mungkin 0,5 sampai yang cukup tinggi dan daerahnya juga mmm. ya tercover lah seluruh, wilayah Indonesia. Jadi aku agak sedikit suka deg-degan, "Ah, ada gempa." Oh, agak Langsung jauh buka. sih, Iya tapi iya iya. tetep gitu kan, gitu. Tapi mungkin boleh juga dicek-ceki buat Detikers biar, tahu seperti apa Mmm, kondisi cuaca atau mungkin juga prediksi alam yang, di sekitar daerah tempat Detikers tinggal, gitu ya. mhm. Diinformasikan juga bahwa BPBD DKI Jakarta ini mengeluarkan peringatan waspada banjir pesisir Mmm, di tanggal 1 sampai 10 Desember 2025 mendatang ya. Puncak pasang ini maksimum diperkirakan terjadi dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang pada sejumlah wilayah, gitu. Makanya boleh dicek lagi juga terutama buat Detikers yang memang tinggalnya di daerah pesisir Jakarta atau mungkin juga punya rencana untuk mmm, mengunjungi atau mungkin ada urusan sekitaran sana ya. Ini di daerah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Ancol, Pluit, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan juga Kepulauan Seribu. Karena memang juga udah ada himbauan untuk masyarakat menghindari aktivitas di wilayah pesisir yang berisiko terjadi banjirop, terutama pada saat, pasang tinggi, gitu. Jadi mungkin Detikers, yang memang mau liburannya agak di mmm, pesisir-pesisir, mungkin dicari lagi atau dicek lagi juga daerah mana yang sebetulnya aman atau mungkin direkomendasikan juga, oleh BMKG gitu ya atau BNPB gitu mhm, ya. Karena gue yakin banget sih memang di akhir tahun ya banyak juga yang memang ngabisin jatah cutinya, mhm. banyak juga yang memang memanfaatkan, katanya juga ada cukup panjang long weekend-nya ya di akhir bulan Oh ini. iya ya? Makanya jadi mungkin, yang mau liburan kayaknya sekarang waktunya untuk sebelum direncanakan atau mungkin sebelum, berangkat Mmm. tuh lebih bijak lagi gitu kira-kira, daerah mana yang memang cukup aman ya. Bukan berarti nggak boleh main di alam, jelas kita juga butuh healing ya dari dunia ini jelas, tapi memang, harus dicek-cek lagi juga karena ya memang kita nggak bisa, melawan alam gitu ya, Mhm, atau segala sesuatunya juga nggak bisa diprediksikan secara gimana banget, tetap kita harus berhati-hati ya. mhm. Kita cek dulu ya mengenai lalu lintas sore hari ini karena Brigadir Raniza juga udah siap juga untuk melaporkan dari studio. Dari Wah, markas. dari studio ini ya? Bukan. Beda Kemudian studio ya? beda studio. Selamat sore Brigadir Aniza. Halo, Hai, selamat sore. selamat sore Brigadir Aniza. Ini kalau dari studio atau dari, kantornya Brigadir Aniza udah pasti titik-titiknya cukup beragam, agak Mhm. jauh-jauh juga nih. Kamu mau request mungkin dari daerah mana? Mojokerto mungkin, Mojo kampungku. oh, hah, kampung kamu? Iya, kampung bokap Mojokerto Oh, mungkin. Tapi buat nanti aja, buat waduh. lebaran 2026. Nanti nanti request-nya nanti. Yang ada aja ya sekarang Ya ya. sekarang aja. Baiklah Brigadir Aniza kalau gitu sudah siap nih untuk melaporkan dari berbagai Silakan. sudut lalu lintas jalanan Ya, di baik. Indonesia, silakan. Ya, terima kasih rekan di studio juga. Selamat sore Detikers. Saya Brigadir Anissa akan melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di beberapa titik wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita menuju ke CCTV di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di jalur arteri arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun Selipi. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Namun di arah sebaliknya pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan juga kendaraan sudah mengalami perlambatan laju dikarenakan peningkatan. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap berhati-hati mengingat kawasan ini peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi. Dan untuk arus lalu lintas
lintas di tol dalam kota arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang ataupun dari arah sebaliknya juga pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dari kawasan Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen S. Parman untuk sehari-hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang, begitupun arah sebaliknya. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2, dan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Cikampek, tepatnya di kawasan Simpang Jomin. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta ataupun Cikampek saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dominasi angkutan barang, dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman serta menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Sedangkan dari arah Karawang ataupun Jakarta yang akan mengarah ke Cirebon juga pada siang hari ini terpantau dalam keadaan lancar, dominasi juga angkutan berat pada sore hari ini. Kami mengimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi para pengendara roda 2 khususnya. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ini di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja terpantau relatif lancar, begitupun untuk arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati karena banyaknya masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini serta adanya kendaraan tradisional. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda serta untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan untuk Anda yang sebelum Anda melakukan perjalanan, kami selalu menghimbau untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat, dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak, dan juga pastikan surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669, atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Baik, Brigadir Aniza, apakah ada imbauan? Tadi aku sama Iza ngobrol, apakah ada imbauan dari polisi bagi para pengendara motor khususnya untuk tidak memakai jas hujan yang model ponco begitu? Ya betul Kak, karena jas hujan jenis ponco itu sangat berbahaya ya, karena rumbai-rumbainya itu bisa masuk ke sela-sela ban motor. Jadi itu dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Jadi kami selalu mengimbau untuk selalu menggunakan jas hujan yang jenis setelan atas bawah itu lebih aman. Kalau setelan atas bawahnya beda warna tetap gak apa-apa ya Brigadir Anissa ya? Nggak apa-apa, nggak ngaruh ya Kak. Gak ngaruh ya? Yang penting tetap safety. Yang penting tetap aman ya. Oke baiklah kalau gitu terima kasih Brigadir Anissa. Terima kasih Kak. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Tetap harus warna ya, beda ya? Iya Karena sih. biasanya kan ada kan, pasti punya temen yang mismatching. Jadi hari Iya, harus. gak tahu sih mostly because teman-teman gue mungkin banyaknya cewek ya. Hmm. Dia mismatching itu adalah hari ini pakai tasnya hijau, iya. tumblernya hijau, ya kan. Nah, gue bahkan dulu punya guru bahasa Indonesia gue dulu zaman SMP. Aduh, aku lupa namanya kalau nggak salah Bu Fatimah. Mudah-mudahan masih sehat dan bahagia dan cantik jelita karena memang Doski emang cakep banget ya. Jadi dia kan pakai jilbab gitu ya. Jadi setelan bajunya tuh matching sampai jilbabnya juga, sampai ke botol minumnya, sampai ke tas jinjingnya, sampai ke payung. Payung dia tuh harus sama warnanya. Jadi kalau hari ini coklat, Semua baju coklat, kerudung coklat, tumbler coklat, tas coklat, payungnya coklat. Motornya? Nah pada saat itu setahu gue sih naik angkot karena gue pernah ketemu sama dia di angkot. Mungkin angkotnya matching? Enggak mungkin sih kalau angkot Nggak mungkin bisa nanti matching. nggak nyampe dong, beda jurusan. Beda warna, beda jurusan. Kebayang kalau dia naiknya Transjakarta cuman bisa pulang hari Rabu karena biru. Karena biru semua, iya sih. Ada warna putih cuma uji coba, nggak boleh. Kali aja mau ini kan. Oh, Detikers tadi Eiza kita juga sempat mention soal long weekend. Dan dicari-cari di Detik News ternyata nanti itu long udah weekend mau di Natal ini. Mau liburan nih udah. Gue kayaknya seminggu sih Za. Iya, gue cuma ngitung kapan Edo nggak siaran nih. Bisa, berarti tinggal dikali lumayan.
Oh iya sorry, aduh lupa rahasia kitchen. Nah jadi 25 Desember tuh Natal, 25 tuh hari Kamis jatuhnya Za. Nah, tapi kan biasanya H-minnya tuh ada iya, libur. iya. Apakah sebelum atau setelahnya? Ternyata tahun ini tuh setelahnya Za, jadi Jumat. Oh. Jadi Kamis, Jumat itu 25, 26 libur Tikers ya. Jadi kalau misalnya mau ngambil cuti bisa tuh sampai 4 hari. Bahkan sebenarnya bisa sampai seminggu Za. Karena nanti 1 Januari itu jatuh pada 1 Januari. Sorry, jatuh pada tanggal jatuh pada Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis 1 Januari itu tahun baru. Jadi rekomendasi cuti itu dari Kamis Jumat tuh libur. Rekomendasi cuti itu hari Senin, Selasa sama Rabu 29 sampai 31. Berarti bisa nih tanggal 25 Desember sampai 1 Januari itu blast gitu Full. ya. Dan cuman ngambil jatah cutinya 1 Dua 2 3 hari. 3 hari. 3 hari. Menurut gua sih merahin ya. Enggak sih? Ya misalnya mau lanjut sampai tanggal 30 juga gak apa-apa. Bener-bener. Gak kerja Sebenarnya ini tuh dilema kalau Iya. ngomongin soal libur per liburan ya kan. Kalau statusnya seperti kita Iya, para susah. pekerja memang maunya cuti aja atau cuti bersama Sama, maksudnya ya, cuti bersama. Tapi sebenarnya kalau buat para pemilik usaha malah jadi Oh kayak iya. itu tuh uang Tapi loh, bukannya guys. kalau libur jadi banyak yang naruh laundry Za? Ya, Nggak iya juga? itu dia. Tapi Bisa kan sih berarti kan nggak bisa libur dong. Oh iya. Sebagai pelaku usahanya ya. Iya, Standby. gitu. Action. Ya kan, lagi musim hujan juga, tuh pasti coffee shop mau diharapkan ramai, resto-resto gitu. Tempat wisata. Ya. Tempat wisata gitu. Ya, tinggal dicek aja di Detik News nih, Detikers ya. Ada rekomendasi barangkali Detikers juga mau ngeblasin semua tanggal merahnya. Warnain aja lah, merahin paksa gitu ya. Nih, ada rekomendasinya juga dari Detik News ya. Terakhir Iza liburan kemana? Bali. Oh ke Bali. Gunardi kemana liburan terakhir Gun? Oh pulang kampung itu ya? Gun mah tiap weekend liburannya. Nanti ya ada cerita. Ada cerita apa lagi Gunardi nih? Apalagi kemarin kan 2 Oh. derby London tuh. Oh iya. Dia tuh cukup, aduh, ini sebuah pertandingan cukup penting untuk dia. Oh karena gitu. pacar. Nanti. Oh itu. Oh Eh, iya. Oh seru banyak deh lah pokoknya. Gitu ya, tapi seru lah. Liburan terakhir ke mana ya Gun? Jarang liburan saya mah. Lebih banyak tidur di rumah. Introvert ya. Iya. Ih kelihatan banget tuh introvertnya. Quality time. Bagi Quality gua hari libur itu time. emang hari untuk tidur lah. Karena kan Benar. sebagai bapak-bapak ya susah Benar, sekali kan kalau benar. bisa libur lagi tidur tahu-tahu tiduran mulu lu gitu. Padahal kan kita memberikan hak kita kepada tubuh Tubuh kita kita. memberikan hak apa Kita sih? memberikan hak untuk tubuh kita Ya, itu dia beristirahat maksudnya. ya. Walaupun kadang bapak-bapak kalau lagi libur, ini orang kok lagi libur malah tidur mulu gitu. Padahal kan hati kecil ini kayak aku capek. Wah, capek. Ya udah biar nggak capek kita break dulu ya. Nanti habis ini kita balik lagi ya Detikers ya. Kita baca trending masih banyak lagi di Tikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Parah banget gak sih Kak? Ini menurut gue kayak gak Tapi, make sense Ya sih. asal nggak kena on air aja Za. Welcome back di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Ini sebenarnya kita mau ngomongin yang cukup parah juga sih Detikers. Apa tuh? Kalau tadi kan kita 4 sehat 5 sempurna. Hmm, Ini 5 triliun Kak. duit, Duit semua itu katanya. tapi ditangkep ya. Nah itu dia. Duh giliran ada Indonesia coy. Oh. Malah yang begini-begini nih ya. Walaupun Hmm. sebenarnya juga ini kita semoga segera tertangkap ya. Dan juga semoga biar ditebas sampai ke akar-akarnya juga. Karena dihukum. parah banget Detikers ya. Ada seorang buron Interpol bahkan karena Oh. udah melibatkan banyak negara juga ya. Akhirnya juga ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional alias BNN dan juga Interpol seorang apa sebutannya ya? Buron Buron narkoba, sabu. buron sabu.
ibu katanya, namanya adalah Dewi Astutik alias PA, usia 43 tahun, yang menyelundupkan 2 ton sabu senilai 5 triliun. 2 ton tuh Gila. kayak nggak mungkin luput nggak sih? Banyak Kayak banget 2 ton. Iya, kita gini juga gak nyampe, Za. itu dia ya. Jadi sebelum berangkat ke Kamboja, Dewi ini diketahui sempat bekerja puluhan tahun di Taiwan. Kemudian dia pulang sebentar ke rumahnya yang ada di Ponorogo sebelum akhirnya berangkat ke Kamboja dengan alasan pekerjaan. Nah, diduga sebenarnya kenapa baru tertangkap sekarang tuh karena gayanya tuh disebut sering diubah-ubah gitu, sering berubah-ubah gitu. Nah, Dewi Astutik sebelumnya ini ditangkap usai masuk daftar buronan Interpol dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun ya, dan akhirnya ditangkap di Kamboja. Walaupun memang belum ada penjelasan detail mengenai bagaimana penangkapan Dewi ini, tapi yang jelas BNN segera menggelar jumpa pers mengenai kasus Dewi begitu tiba di Indonesia, dan dikabarkan bahwa dia akan diterbangkan ke Indonesia juga hari ini. Dicatat juga bahwa Dewi Astutik ini pernah tinggal di Dukuh Sumber Agung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan diketahui juga dia ini pernah memalsukan identitasnya untuk mengelabui petugas. Nama aslinya itu adalah PA inisialnya ya. Dan Dewi Astutik ini merupakan identitas adiknya. Ya ampun. Tega juga ya. Ya Nggak- kan berarti adiknya akhirnya jadi nggak bisa kemana-mana. Iya, gak gitu caranya, Mpok. Mbak ya kan dari Oh iya, Mbak. Ponorogo. Mbak. Ya kan. Yang jelas ini tim BNN, BAIS dan juga Kepolisian Negara Kamboja awalnya menerima informasi bahwa Dewi ini, quote unquote Dewi ini ya, menuju Sihanoukville. Nah, dia itu sedang berada di mobil yang akan keluar menuju sebuah hotel, dan kemudian Dewi selanjutnya dibawa ke Phnom Penh untuk proses administrasi pemulangan ke Indonesia. Pokoknya akan dilakukan penjemputan langsung oleh kepala BNN sendiri karena memang udah buronan cukup dalam waktu yang cukup lama juga. Gitu ya, semoga segera ditangkap dan dicari tahu ya kan dari mana asal muasalnya juga tuh apa tuh namanya barang buktinya juga gitu ya, dan semoga tidak makin menyebar gitu kan. Bahaya banget ini. 2 ton, Za, banyak banget. 2 ton tuh kayak menurut gua gimana cara luputnya tuh 2 ton ya kan. Kontainer kali ya, kontainer ya. Iya kali Iya ya. kali ya, kontainer ya. 2 ton, astaga. Itu dia ya berita penangkapan dari apa Dewi tuh Astutik, namanya? buron sabu. Gembong narkoba. Nah, Detikers, kita juga tentu kita masih diselimuti duka dari utara Sumatera ya, Za. Dan BNPB ini per hari ini sudah memberikan update korban meninggal dunia yang menjadi bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pagi ini, per Selasa hari ini, jumlah korban meninggal menjadi 631 orang. Menurut data BNPB, walaupun beberapa jam terakhir, beberapa media juga menyebut sudah mencapai 659 orang. Tapi kalau data BNPB ini masih 631 korban jiwa yang meninggal dunia, kemudian 472 jiwa masih hilang, 2.600 jiwa terluka, 3,2 juta jiwa terdampak, dan juga 1 juta jiwa ini masih mengungsi. Adapun kabupaten yang terdampak sebanyak 50 kabupaten, serta ada beberapa kerusakan yang terjadi pada sejumlah rumah warga, yaitu 3.500 rumah rusak berat, 2.000 rumah rusak sedang, 3.500 rumah rusak ringan, serta mirisnya 322 fasilitas pendidikan rusak, serta 277 jembatan rusak. Yang mana jembatan ini kan seperti Eza juga tahu, kalau Sumatera ini kan juga wilayahnya kepulauan yang luas begitu ya, Za, dan juga jembatan ini kan menjadi salah satu penghubung antara satu provinsi, bahkan dari satu desa ke desa lain tuh memakai jembatan begitu. Dan sampai saat ini juga Basarnas, kemudian BNPB, BPBD juga masih terus melakukan pencarian korban, dan juga semoga
saudara-saudara kita di sana juga yang masih hilang bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan juga bantuan-bantuan mencapai tepat sasaran. Iya, itu dia. Baru sih sebetulnya kemarin kita Hmm. ngobrol juga sama perwakilan kita dari Detik Sumut juga ya, Hmm. yang bercerita bagaimana sebetulnya ada sebuah kondisi di mana desa-desa atau daerah-daerah yang belum terjamah gitu akan bantuan ya, karena memang juga aksesnya masih terputus atau mungkin juga masih ya masih dalam proses perjalanan juga untuk bantuannya sampai akhirnya masyarakat atau ya masa di sana juga menjarah beberapa supermarket dan juga gudang Bulog gitu. Hmm. Nah, ini sebetulnya ada satu lagi juga daerah yang juga cukup ter-highlight juga karena adanya kejadian penjarahan kembali gitu, yaitu adalah di Pondok Baru, Kecamatan Bandar Meriah yang di sana juga terjadi penjarahan untuk supermarket gitu ya. Dan memang juga alasan utama kenapa hal ini juga bisa terjadi karena masyarakat ini berhari-hari tidak mendapatkan pasokan makanan dan sudah mulai ada sebagian masyarakat yang juga merasakan kelaparan karena memang juga eh, apa tuh namanya, memang belum secara maksimal gitu ya, bantuan makanan, bantuan, kebutuhan dasar juga mencapai daerah tersebut, gitu. Karena memang juga cukup terisolir daerahnya, karena dari berbagai arah, akses daratnya juga terputus, gitu. Dan Ini kemarin kita yang sempat kita highlight adalah dari Sibolga gitu, Sumatera mengenai yang Utara ya. yang daerah-daerah yang memang belum terjamah lah dengan bantuan juga ya. Baik, kita juga sebetulnya hari ini mau apa ya, mencari tahu lebih dalam lagi mengenai banjir dan juga bencana yang juga terjadi di Utara Sumatera. Utara Sumatera juga, dan kita akan ngobrol juga bersama dengan Bang JK. Ini jurnalis Detikom yang berada di Lembah Anai, Bukit Tinggi, Sumbar. Sumatera Barat, ya salah satu daerah yang juga terdampak akan banjir dan juga bencana. Jadi kita akan cari tahu dulu seperti apa kondisi di kalau nggak salah sih di posko penampungan warga gitu ya. Mari kita cek dulu, Bang JK. Selamat sore Bang JK. Tabel iPhone buat ini. Oh iya. Please borrow lend your port to Saturday. Baik, Bang JK, sepertinya Iya masih paham sinyal ya. banget sih kalau di sana pasti sinyalnya juga cukup terbatas ya, Iya, cukup putus-putus. sulit juga di sana. Kita akan persiapkan dulu biar Bang JK bisa menginformasikan juga secara maksimal. Walaupun tadi sebenarnya sempat kelihatan di Di belakang belakangnya ya. tuh Sungai ya tadi. mungkin Apa kayak bukan ya Pak? iya Apa kan? banjir ingat? Oh ini dia. Nah, itu Bang dia. JK, Bang selamat JK. sore Bang. Selamat sore Hafiz. Iya Bang. Selamat sore. Baik, Bang JK, kita dapat informasi bahwa Bang Boleh. JK melaporkan langsung dari daerah terdampak banjir langsung, Lembah. yaitu di Lembah Anai. Ya, kita Seperti apa, Mas? Baik. Ya, Eza dan Hafiz. Jadi sore ini saya posisinya sekarang ini berada di kawasan Lembah Anai. Di Lembah Anai ini adalah jalan utama antara Padang menuju Bukit Tinggi ataupun menuju Pekanbaru. Ini seperti Anda lihat di belakang, ini jalannya terputus total karena padang jalan terus oleh banjir bandang, sehingga ini memutus arus transportasi antara Padang menuju Pekanbaru ataupun menuju Bukit Tinggi. Sejumlah alat berat, saya memantau di sini ada 4 setidaknya alat berat yang sedang bekerja untuk berusaha memulihkan lokasi ini agar segera bisa dilalui. Dan baru saja beberapa menit lalu ini Menteri Bidang Infrastruktur AHY baru saja melihat dan meninjau kondisi di sini dan menjanjikan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Balai dan tadi melaporkan kepada AHY bahwa ini dibutuhkan waktu setidaknya sekitar 2 minggu. Jadi butuh waktu sekitar 2 minggu
untuk jalan ini bisa dilewati secara temporary. Temporary artinya ini jalur nanti sekitar 2 minggu lagi diperkirakan sudah dilewati satu kendaraan dulu untuk memastikan bahwa jalan transportasi hubungan antar daerah sudah bisa dibuka. Dan mungkin butuh 1 bulan atau 2 bulan paling cepat jalan ini bisa normal kembali. Bagaimana untuk Anda ketahui, ini jalur ini pernah juga putus karena banjir bandang lagi setahun lalu begitu. Nah, kalau di sini adalah jalurnya yang terputus, di balik sini, di balik mana kalau kita melewati perbukitan, itu di pintu gerbang pintu gerbang masuk ke kota Padang Panjang itu juga sedang berlangsung proses pencarian evakuasi korban yang diperkirakan ikut hilang. Di sana ada sekitar 40 sampai 50-an orang yang diperkirakan tertimbun akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu, dan sampai sore ini baru berhasil dengan sekitar 30 orang. Jadi ada perkiraan sekitar 10 sampai 20 orang lagi yang masih proses pencarian. Tapi secara keseluruhan di Sumatera Barat sampai sore ini terdapat korban tewas 176 orang. 140 orang masih dalam proses pencarian. Begitu, Hafiz. Bang JK, di posisi Bang JK sendiri ada berapa posko pengungsian Bang, dan juga ada berapa orang yang ditampung di sana Bang? Nah, di pengungsian itu ada beberapa titik, terutama di daerah-daerah terdampak yang cukup parah. Seperti di Padang itu ada satu titik pengungsian yang saya pantau jumlahnya sekitar 1.200 orang. 1.200 orang ini memanfaatkan sebuah gedung sekolah dasar 3 lantai, ya, kemudian dimanfaatkan oleh para korban untuk tinggal di sana. Di Kabupaten Agam seperti itu juga ada titik, beberapa titik, terutama di Salare Aie, di Malala, dan beberapa tempat lainnya. Di Padang Panjang ini posisinya saya pikir posisinya ada di seberang sana. Saya belum memantau secara langsung begitu. Nah, untuk fungsi ini, untuk kebutuhan dasar, kalau saya melihat ini sudah sedikit terpenuhi. Hanya saja kebutuhan yang paling utama itu adalah kebutuhan air bersih. Karena ketiadaan air bersih disebabkan oleh banjir bandang yang terjadi kemarin. Baik, Bang JK. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa sudah mulai adanya alat berat gitu ya, dari kemarin juga memang sudah dikerahkan untuk bisa mengakses gitu masyarakat yang ada di sana, dan juga biar bantuan juga bisa terdistribusi secara merata juga. Apakah sebetulnya juga ada statement yang diberikan oleh Menko Infrastruktur dari Pak AHY begitu? Ya, tadi Pak AHY tadi mengatakan bahwa pemerintah memastikan hadir di setiap titik daerah, bukan hanya di Sumatera Barat tapi juga di Sumatera Utara dan Aceh. Bukti pemerintah hadir itu adalah pemerintah akan Halo Bang JK. Oh, sepertinya kita terputus ya. Tapi tadi seperti Bang JK sampaikan, Detikers, kalau kebutuhan yang utama gitu yang mendesak adalah air bersih ya Zaya. Betul. Walaupun makanan sudah mulai ada, tapi memang ketika banjir bandang seperti ini, longsor seperti ini, memang air bersih sangat amat susah didapatkan begitu Detikers. Ya, jadi tentunya juga Detikers Ya. tadi sudah kembali lagi bersama dengan kami, Bang JK. Jadi saya posisinya memang di daerah yang sinyal agak yang muncul nih. Jadi tadi AHY memastikan bahwa pemerintah akan membantu daerah dalam membangun infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang begitu. Begitu kira-kira tadi intinya, dan dia memastikan akan berjalan seperti yang diharapkan agar segera daerah ini bisa pulih kembali dan bisa dilewati gitu.
Baik, tapi sejauh ini proses untuk, pembukaan, jalan kembali gitu agar bisa diakses, kemudian juga pendistribusian bantuan seperti apa, Mbak? Pembukaan jalurnya ini ada. Baik, apakah berjalan dengan lancar untuk, evakuasi dan segala macamnya yang Ya, sedang diupayakan? Iya Bang JK, ya sepertinya Sepertinya terputus memang lagi ya. terputus kembali, it's okay. Karena Kita memang nantikan dulu ya. sinyalnya sangat amat susah ya Za di sana ya. Iya iya iya. Saudara-saudara kita. Dan ini juga dikutip dari Detik News, anak usaha PT Telkom, Telkomsat terus berupaya mempercepat pemulihan konektivitas di daerah terdampak bencana Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Perseroan menargetkan pemulihan 120 titik konektivitas yang terdampak di 3 provinsi tersebut. Telkomsat menyediakan layanan darurat internet merah putih atau UMP dan layanan satelit berorbit rendah untuk mendukung konektivitas pemerintah, tim penanggulangan bencana, entitas bisnis dan aparat keamanan yang berjaga. Saat ini Perseroan juga menyiagakan 19 teknisi yang bertugas menjaga kesiapan perangkat melalui pemantauan berkala dan memastikan layanan satelit dapat berfungsi stabil di tengah kondisi darurat. Telkomsat juga memperkuat 7 posko bencana yang tersebar di Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar. Di posko-posko tersebut, layanan satelit berfungsi sebagai penghubung vital antara tim lapangan dan pusat komando untuk memastikan informasi kritis terhubung cepat. Begitu. Ya seperti yang kita tahu juga bahwa, semakin sore gitu ya, seiring juga dengan berjalannya waktu, korban jiwa, korban luka dan hilang tuh kian bertambah juga gitu ya, dan, tentunya juga hal ini juga menjadi, jadi satu perhatian juga untuk seluruh masyarakat dunia karena memang juga si siklonnya juga, tidak hanya berdampak sama wilayah, negara Indonesia saja, tapi juga beberapa daerah, atau negara tetangga juga. Bahkan sebetulnya juga Raja Charles III ini juga menyampaikan pernyataan duka terkait banjir dahsyat yang melanda Asia Selatan dan Tenggara termasuk di Indonesia juga gitu. Dan termasuk juga salah satu hal yang juga mungkin, cukup, apa ya, mungkin juga bukan memberikan obat tapi mungkin memberikan sedikit rasa, menggerakkan rasa simpati dan empati kita bahwa sebetulnya banyak juga public figure gitu ya di Indonesia juga yang, melakukan penggalangan dana dan juga pertolongan langsung sama, masyarakat, Sumatera ya, Pulau Sumatera yang juga membutuhkan. Termasuk juga ini ada satu, tokoh yang juga mungkin Detikers juga cukup familiar ya di sosial media, ada Ferry Irwandi yang menunjukkan kepeduliannya lagi sama tanah air ya, yang kurang dari 24 jam berhasil mengumpulkan angka yang cukup fantastis. Terakhir update adalah di kurang lebih sekitar, 5 miliar, tapi ini terakhir di-update lagi, update yang paling akhir itu adalah di 9 miliar rupiah untuk, teman-teman yang, membutuhkan juga di, utara Sumatera gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera langsung didistribusikan, bisa langsung juga menjadi satu, apa ya, bantuan juga yang bisa meringankan lah ya beban dari, teman-teman yang ada saudara-saudara yang ada di sana juga gitu. Karena memang juga ya kalau udah begini memang masyarakat Indonesia lagi yang bahu-membahu gitu untuk bisa memberikan bantuan dengan, cepat, tepat gitu ya harapannya ya. Ya bahkan juga dari Eza juga pasti familiar kalau misalnya di video-video yang beredar itu ada banyak kayu gelondongan kan Za? Iya kan? Dan kabar terbarunya adalah Bareskrim ini akan menyelidiki asal gelondongan kayu yang terseret di banjir Sumatera, Detikers. Ini melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri menyatakan tengah melakukan penyelidikan terkait asal usul gelondongan kayu itu. Di sini Kepala Dirtipder Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni saat diminta konfirmasi Selasa dia mengatakan pihaknya sedang menyelidiki karena memang sebagai informasi gelondongan kayu ikut terbawa arus banjir bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh. Tumpukan kayu dalam jumlah banyak itu kemudian menjadi sorotan anggota DPR RI Detikers. Kemenhub menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah atau PHAT yang berada di area penggunaan lain atau APL. Dia mengatakan dugaan sementara kayu tersebut bekas tebangan yang sudah lapuk hingga terbawa arus banjir. Meski demikian ya pihaknya tidak dapat mengesampingkan potensi kayu tersebut berasal dari praktek ilegal
Kayu gelondongan itu sendiri kini berserakan di pemukiman warga hingga ke pantai. Iya, justru salah satu video yang cukup luas beredar adalah ketika apa sih gelondongan kayu itu ya, mau itu yang bentuknya memang beneran gelondongan dari pohon Iya, dipotong ya ketara lah, kan, ketara. ketara gitu ya, memang sepertinya bukan ranting atau potongan pohon yang terseret gitu ya. Itu juga cukup beredar tuh karena jadi ngumpul di Iya, satu daerah. Ya maksudnya karena kan dari daratan tinggi ke daratan rendah jadi benar. berkumpul di daerah pantai juga dan cukup masif ya secara jumlah, Mm. secara ukuran ya kan. Kan kalau serbuk kayu kan biasanya di rumah hamster ya Kak. Ini kan Iya, betul. gelondongan ya kan. Gelondongan. Ukurannya juga cukup besar sepohon-pohon gitu. Makanya kayaknya memang perlu nih diidentifikasi, dicari tahu lagi dari mana sebetulnya asalnya dan bagaimana kok apakah ada hubungannya juga? Harusnya mungkin Nah, ada ya kasusnya dengan ada. hal yang sekarang juga menimpa teman-teman yang ada di utara Sumatera juga gitu ya. Ini secara terpisah juga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ini mengatakan pemerintah akan memanggil 8 perusahaan yang beroperasi di sepanjang daerah aliran Sungai Batang Toru, Sumatera Utara untuk ditelusuri apakah ada kaitannya dengan asal-usul gelondongan kayu tersebut ya. Pokoknya 8 perusahaan itu sudah teridentifikasi berada di wilayah terdampak banjir mulai dari perkebunan sawit hingga perusahaan tambang emas. Ia menambahkan juga bahwa citra satelit memungkinkan pemerintah untuk memproyeksikan kondisi lapangan saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut ya. Pokoknya pemerintah akan meminta masing-masing perusahaan untuk menjelaskan kondisi area mereka menggunakan citra satelit. Apakah benar nih ya perusahaan-perusahaannya ini tuh bergeraknya atau beroperasinya di daerah aliran sungai karena jelas kan sebetulnya udah ada aturannya tuh jaraknya semana ya kan atau mungkin daerah-daerah mana saja yang memang boleh dilakukan untuk ya industri lah begitu. Ini melipir dikit ke Detik Health nih Za. Ini gue menemu salah satu artikel yang cukup menarik bahwa tim SAR di sana itu mulai alami kelelahan ekstrim. Jelas Karena sudah sepekan di lokasi bencana ya Zaya. Jadi Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR di Jakarta mengatakan bahwa tim SAR bekerja 24 jam non-stop. Dalam situasi medan berat, komunikasi terputus dan cuaca ekstrim sehingga membutuhkan stamina ekstra. Kondisi tersebut terjadi setelah tim SAR yang ditempatkan di titik-titik terisolasi harus berjalan kaki berjam-jam menyusuri medan licin dan terjal tanpa kontak radio memadai sehingga tekanan fisik dan mentalnya cukup tinggi. Bahkan di beberapa video di medsos ada yang tim SAR sampai sedih begitu kan, mereka bilang kalau masih ada banyak warga yang bisa belum ditemuin begitu. Dan memang kondisi kalau Detikers juga lihat berita-berita juga kan lumpur itu cukup tinggi ya Za, bahkan sampai menenggelamkan rumah kan, sehingga memang tim SAR harus bekerja harus ekstra keras banget gitu. Jadi hormat kami kepada tim SAR yang sudah berjuang dengan keras. Iya, ya kebayang maksudnya ya daerah terdampak banjir yang apalagi sebenarnya ya ketika ngomongin soal cuaca yang let's say misalnya sekarang sudah nggak hujan lagi atau mungkin sudah ada mulai matahari, itu juga tantangan baru juga karena si lumpurnya tuh mengeras kan jadi tanah liat. Itu justru juga jadi tantangan baru karena tentunya kalau misalnya mau melakukan pencarian terhadap korban jiwa misalnya itu kan berada di kedalaman yang juga perlu digali dan butuh tenaga yang luar biasa juga. Terutama juga daerah-daerah yang ya memang juga perlu diakui belum semua daerah juga bisa dijangkau menggunakan kendaraan bermotor gitu ya. Jadi seringkali juga tim penyelamat ya, tim SAR dan juga para volunteer di sana tuh harus melakukan segala sesuatunya tuh manual ya, berjalan kaki ya, nyerok pakai alat ya bukan alat bermotor gitu ya, bukan pakai mesin dan segala macam. Jadi semoga selalu diberikan kekuatan, energi yang luar biasa kita kirimkan juga di sini untuk tim SAR dan juga volunteer yang ada di sana, terutama juga untuk para keluarga atau teman-teman yang juga masih berjuang untuk mencari anggota keluarganya. Semoga segera berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, kita break dulu. Abis ini kita masih punya banyak yang lain juga ya. Detik Sore masih akan terus nemenin sampai jam 5:30. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Detik sore kembali lagi nemenin kamu. Nggak cuma hore-hore, hore-hore, tapi kita harus Wow. hore-hore, Za. Oh karena. Bentar lagi SEA Games. Oh Iya iya, kan? ya dong. Kita ini ya keterwakilan Indonesia untuk SEA Games insya Allah lengkap ya di segala cabur. Yes. Kita juga berpartisipasi termasuk juga dari sepak bola dong, ya kan? Pasti. Eza banget nih. Parah. Gary Gua mah Eza Cahil. Gilbol. Gila bola. Gila bola juga. Aku boleh nanya nih gak sih kayak Apa tuh? prestasi tim sepak bola Indonesia, tim Garuda Muda juga di SEA Games tuh kayak gimana? Kita kan terakhir yang 2023 lalu kan setelah 32 tahun akhirnya Mm-mm. emas. Yes. Nah tahun ini targetnya harus emas lagi dong. Iya dong, menurut Kak Afif ya. Harus lah, iya. Menurut saya emas. Menurut saya juga emas juga ya. Bukan tidak mungkin karena memang juga di SEA Games sebelumnya juga kita udah menyabet emas. Mudah-mudahan tahun ini juga menyabet emas. Amin. Apalagi juga termasuk dengan jersey barunya yang juga baru dirilis hari ini. Jadi udah di spill nih seperti apa jersey yang akan digunakan untuk tim Garuda Muda juga di SEA Games mendatang ya. Nah, ini tuh sebetulnya udah Luncurkan. diluncurkan ya per hari ini ya kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya udah diluncurkan juga dan Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi peluncuran jersey tim Indonesia kali ini ya. Jadi urusan kreatif, koleksi pakaian olahraga para atlet Indonesia ini ditangani oleh Mas Didit Hedi Prasetyo Foundation dan berkolaborasi dengan produsen jersey dalam negeri Mills gitu. Kenapa di bandara? Nah ini tuh sebenarnya jadi apa ya? Jadi runway lah gitu ya. Si peluncuran jersey-nya juga. Yang cukup unik adalah kok ada yang ini juga Kak? Yang baju Ada semua jersey, Za. Jadi nggak cuma nggak cuma sepak bola doang yang dirilis hari basket, ini. segala macam. Oh nice. Bahkan sampai official timnya juga ada. Oke ya. Termasuk juga ada bukan kolaborasi ya, ada sentuhan Nusantara yaitu adalah motif Toraja ya kan, yang juga disematkan gitu di jersey SEA Games kali ini gitu. Untuk yang perempuan bahkan variasi semakin menarik dengan ada siluet sentuhan Indonesianya, jadi nggak cuma motifnya aja, tapi juga ada siluet kayak kebaya, baju kurung ya, dan juga ada rok pensil panjang yang menyerupai sarung. Pokoknya cukup terakomodasi lah identitas budaya Indonesia juga di berbagai jersey yang juga diluncurkan ya. Jadi sebetulnya kita nanti bisa kirimkan juga energi dan support kita untuk tim Indonesia di SEA Games 2025 yang akan berlangsung nggak lama lagi, yaitu 9 sampai 20 Desember mendatang di Thailand. Kapung Gitu. Pap. Kapun Kapun Kak. Kap. Gitu. Dan biasanya dijual kan ya? Dijual pasti, Za. Pasti dijual. Pasti dijual, ada di mall-mall pasti ada, atau di officialnya si Mills ini kan. Dan keren-keren jadi kalau dilihat ya. Benar. Buat nongkrong juga sih gitu. Benar, dan termasuk juga warna atau apa ya, aksennya tuh juga cukup manis gitu loh ya, enggak berlebihan jadi kayak bukan baju olahraga. Iya, Ya kan, kadang kalau misalnya terlalu banyak aksen tuh jadi kayak ini mau olahraga atau mau fashion nih. Karena kan kita juga sempat lihat tuh beberapa baju apa tuh ya, jersey atau tim olahraga waktu di Paris Olimpiade kan. Olimpiade. Jadi kita kayak suka menilai ala-ala gitu deh. Ih, dari negara ini tuh terlalu fashion deh. Ya kan, kita kan sempat lihat kan negara-negara yang masuk ke Olimpiade Paris tahun lalu. Tahun lalu 2024 ya? Ya tahun lalu kan itu dirilis nih dari negara misalnya dari Belanda kayak apa gitu. Nah kalau Indonesia menurut aku kali ini yang SEA Games kece banget juga. Ya Mas gitu. Didit nggak usah dipertanyakan lah. Sentuhan-sentuhannya ya kan Detikers. Nah ini kalau misalnya ngomongin SEA Games juga, bola itu kita nanti baru main tanggal 8 Zah, hari Senin. Oke. Kita lawan Filipina, kemudian Jumat 12 Desember kita lawan Myanmar. Ya kemarin kita hat-trick udah kita bahas juga kan tuh, kita ya kalau bisa jadi juara grup biar langsung lolos ke semifinal. Karena nanti kan ada 3 grup, Kamboja ngundurin diri, jadi ya juara grup sama nanti peringkat 2 terbaik begitu Detikers. Walaupun ya tanpa mau ngerasa hormat cabur-cabur lain juga kita punya potensi loh Za.
Kita panjat tebing kemarin Olimpiade juara ya kan. Tapi Indonesia kayaknya sekarang lagi bukan sekarang ya, maksudnya beberapa tahun ke belakang juga disegani banget di cabang olahraga panjat dinding. Tebing, iya, panjat tebing atau panjat dinding ya. Kita kan punya si Spider-Man Iya. itu tuh juga dari Indonesia Di kan. Indonesia. Yang mengalahkan dengan negara lain dengan perolehan waktunya tuh cuman sepersekian detik gitu ya kan. Apalagi cabur yang seru yang mungkin kita harus highlight di SEA Sama Games angkat nanti. besi juga kan ada Rizky Juniansa sama nanti PBSI ya bulu tangkis ya. Maksudnya kita menariknya kan di SEA Games ini kan pelatih ganda putra Malaysia itu dulu pelatih Indonesia Heri Ip. Heri Iman Pangyadi, coach Naga Api begitu. Ada ini ya istilahnya Iya, coach Naga panggilannya. Api. Dan Coach sekarang Naga dia Api. tapi kita nggak tahu apakah nanti Heri Ip akan turun di SEA Games begitu karena kan juga akhir tahun ini badminton itu ada ini World Tour Finals BWF. Jadi pemain-pemain bulu tangkis udah ngumpulin banyak poin sepanjang pagelaran BWF di 2025 nanti masuk World Tour Finals begitu dan di SEA Games ini pun PBSI menurunkan banyak pemain muda sih. Ya seenggaknya ini menjadi regenerasi lah ya kan. Setidaknya para pemain muda bulu tangkis kita dapat jam terbang, dapat pengalaman, semoga nanti bisa menggantikan atau meneruskan kakak-kakaknya gitu. Amin. Walaupun lagi ini ya dibagi bagi tugas dulu, bagi tim dulu ya. Iya. Di beberapa games yang juga sedang berlangsung juga gitu ya. Sebenarnya Detikers juga bisa cek juga nih ya karena jadwal dari timnas Indonesia di SEA Games 2025 juga udah di-upload ya, udah di-update juga. Ini dari Detik Jatim justru ya Detik yang Jatim. ya. Terinspirasi Detik Sport. Pasti dong. Mau kalah. 5 Desember Myanmar versus Filipina ya. Senin 8 Desember Filipina versus Indonesia. Wah, berarti waktu istirahatnya tim Filipina agak Lebih capek. ya karena baru ketemu sama Myanmar di tanggal 5, melawan kita di tanggal 8 juga. Habis gitu selang 4 hari berikutnya ya tanggal 12 Desember baru deh kita melawan Myanmar juga. Ya ini semuanya di Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand gitu ya. Kita kirimkan semoga energi kita nyampe ke timnas juga yang bermain di sana ya. Amin. Sama semoga aman-aman juga karena kan kalau nggak salah ada beberapa venue tuh yang pindah. Harusnya tuh gue lupa namanya di selatan Thailand tapi karena kena hujan cuaca ekstrim juga kena hujan akhirnya pindah ke Bangkok. Dan beberapa Kamboja tuh narik 8 caburnya deh karena juga lagi ada masalah sama Thailand di perbatasan kan begitu. Baik, kalau begitu kita juga akan berpindah nih Detikers. Kalau misalnya tadi sempat dengerin juga kita kasih info bahwa adanya buron dari Indonesia dan juga Interpol ya, Dewi Astuti yang juga sudah didatangkan kembali ke Indonesia. Kita saksikan dulu. Kami sampaikan BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO
dari negara Korea Selatan. Operasi penangkapan ini merupakan wujud nyata kolaborasi internasional antara BNN Republik Indonesia dengan Bais Perwakilan Kamboja, Kepolisian Negara Kamboja, KBRI di Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kemenlu. Penindakan ini didasarkan pada Red Notice Interpol nomor A35363/2025 serta Surat DPO BNN Republik Indonesia nomor 31 Inter D 10 Romawi 2024 yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2024. Kronologis bermula pada tanggal 17 November 2025 di mana Kedeputian Berantas BNN Republik Indonesia dan Kedeputian Hukum dan Kerjasama menerima informasi intelijen mengenai keberadaan target di wilayah Phnom Penh, Kamboja. Menindaklanjuti informasi tersebut, BNN Republik Indonesia membentuk tim untuk diberangkatkan menuju Kamboja berdasarkan surat perintah Kepala BNN RI tanggal 25 November 2025. Pada tanggal 30 November 2025, tim BNN Republik Indonesia tiba di Phnom Penh dan langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Kamboja, KBRI, dan Bais Perwakilan Kamboja untuk melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, sekira pukul 13.39 waktu setempat, di area lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja, target terdeteksi berada dalam kendaraan Toyota Prius berwarna putih dan langsung dilakukan upaya penangkapan oleh tim gabungan. Saat itu, target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki. Pada saat di TKP penangkapan, tim BNN Republik Indonesia langsung melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik untuk memastikan bahwa orang yang diamankan adalah benar DPO dimaksud. Keberhasilan ini tentunya menegaskan komitmen BNN RI dalam mengejar pelaku kejahatan narkotika hingga ke luar negeri melalui sinergitas yang kuat antar lembaga negara maupun kepolisian negara sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, itu tadi dia press conference yang juga disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional yang juga sudah berhasil memboyong ya satu buronan Indonesia, buronan Interpol juga ya di Phnom Penh, Kamboja yang tentunya jadi cukup ini ya, nama aliasnya banyak banget ya. Alias Dinda terakhir Alias tadi. Dewi Astuti alias Par alias alias Dinda Dinda. gitu ya, yang terbayang juga pasti dia ini berganti-ganti identitas gitu untuk menghindari kejaran dari kepolisian. Tapi ya good work, sudah ditangkap, sudah juga diterbangkan ke sini juga untuk bisa diadili lah ya gitu. Baik, setelah ini kita akan beralih dulu ke editorial review di mana Yes. kita akan ngobrolin juga ya, walaupun bencananya tentunya juga masih berlangsung, masih dalam proses ya, kita akan ngomongin soal proses pemulihan lah ya pasca bencana di utara Sumatera juga. Sebetulnya juga cukup menjadi polemik nih ya di masyarakat, mengapa sebetulnya bencana ini tuh tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, let's say gitu ya. Dan sebetulnya untuk melakukan pemulihan dari mulai infrastruktur sampai ke pemulihan ya segala sesuatunya yang terjadi lah, yang terdampak oleh bencana tuh dari mana uangnya? Nah, itu Siapa? dia. Anggarannya dari mana gitu ya, dan seperti apa proses ini. Nanti kita akan cari tahu juga langsung ya setelah ini ya. Langsung Kak aja. Afif, karena kita juga udah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, ada Ibu Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat sore. Selamat sore Bu Esther.
Sore Mas Afif, Mbak Elsa. Bu Esther apa kabarnya Ibu sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Alhamdulillah. Afif dan Mbak Elsa gimana? Sehat? Alhamdulillah Bu, walaupun dingin sih Bu di tendean nih, habis hujan. Betul. Iyalah, apalagi di studio pakai dingin. Iya makanya. Termasuk ya tentunya masih walaupun kita ya alhamdulillah dalam keadaan baik, tapi tentunya juga kita masih diliputi rasa berduka ya Bu ya, karena tentunya Betul. ketika berbicara soal bencana yang melanda Sumatera bagian utara, ini menjadi luka yang mendalam ke seluruh Indonesia juga, bukan cuman karena jumlahnya yang banyak dan kian bertambah terus, tapi juga tentunya juga yang nggak kebayang ketika apa ya, haknya masyarakat di sana gitu ya, ketika bisa bersekolah, bisa punya kehidupan yang normal, akhirnya harus terenggut karena adanya bencana ini juga. Termasuk juga ya mungkin kita harus melihat ke depan, beberapa langkah ke depan juga mengenai pemulihan pasca bencana juga Bu. Karena tentunya juga ini akan cukup complicated juga dan tentunya akan mempengaruhi fiskal gitu ya. Karena memang yang dilanda tuh juga ya luar biasa nih 3 provinsi gitu dari Indonesia sendiri. Nah, menurut Ibu sendiri dari sisi fiskal nih bagaimana ya Ibu melihat ya kerugian yang disebabkan oleh bencana alam ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak Elsa pertanyaannya. Jadi kalau saya mengikuti berita-beritanya ya yang ada di TV, di media, di medsos ya, sangat luar biasa ya banjir itu. Kemudian dampaknya juga menelan korban 400-an hampir yang meninggal sekitar 400-an gitu. Yang hilang juga sekitar 400-an, belum lagi yang terdampak gitu ya, luka-luka itu kan tidak hanya 10, 20 tapi juga ratusan bahkan puluhan ribu orang. Nah dari sisi sarana prasarana infrastruktur juga itu lumpuh total ya, jadi mereka mengalami kesulitan ya kalau mereka ingin berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, sehingga kalau menurut saya ya ini dampaknya sangat luar biasa gitu Mbak, buat Pulau Sumatera dan khususnya untuk Indonesia. Baik, dan Bu sebetulnya kan kita sering gitu ya mendengar di pemberitaan juga bahwa kerugian mencapai berapa puluh miliar gitu. Sebetulnya juga bagaimana sih mekanisme penghitungan kerugian akibat bencana gitu, terutama juga bencana yang terjadi di Sumatera kali ini, Bu? Nah, kalau mekanisme penghitungan dari bencana itu kalau saya lihat dari ini ada dari regulasi BNPB ya. Ini sebenarnya anggarannya tidak ada tolak ukurnya ya, ukurannya berapa yang ideal. Ini hanya dari pemerintah itu dianggarkan sekian. Saya melihat 491 miliar ya untuk tahun 2025 ini gitu. Nah, sementara kalau kita lihat sebenarnya harusnya penentuan berapa anggaran yang ideal itu pertama dilihat dari data historisnya. Apakah di satu negara itu punya track record ya sering terkena bencana apa tidak, frekuensinya berapa kali dalam 1 tahun mengalami bencana. Nah yang kedua misalnya kita lihat ketika mereka mengalami bencana kira-kira kerugiannya berapa rupiah kita bisa taksir ya, kita estimasi. Nah kemudian yang ketiga, nah kita melihat lagi dananya kira-kira estimasinya berapa yang harus digelontorkan untuk recovery ya, karena kan pasti banyak fasilitas publik yang rusak, banyak orang meninggal, banyak orang sakit dan seterusnya. Dan kemudian
yang lebih penting lagi, tidak hanya kita menetapkan berapa besaran anggarannya, tetapi kita harus menyiapkan ya, anggaran ini menjadi 3 klaster. Pertama adalah anggaran persiapan bencana, eee, yang kedua adalah anggaran adaptasi, kalau misalnya tidak terjadi bencana, apa yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya setelah pohon, ditebang itu, ditanam lagi gitu ya. Nah itu adalah, adaptasi, program adaptasi. Dan yang ketiga, kalau terjadi bencana, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa recover dengan, segera gitu. Nah 3 dana itu seharusnya disiapkan. Nah sehingga nanti ketika ada bencana kita udah nggak kehaupan gitu Mbak. Itu sih Mbak Elsa. Mhm. Baik Bu, sama di masyarakat juga berkembang, bahwa, bencana ini kan pemerintah belum menetapkan sebagai bencana nasional begitu Bu. Mungkin Bu Esther Ya, bisa menjelaskan kalau memang bencana nasional itu artinya berarti pemerintah pusat yang bertanggung jawab begitu Bu ya? Karena kalau misalnya nasional kan berarti sudah tanggung jawab negara begitu Bu, sementara kalau misalnya bencana masih di daerah, berarti itu masih dalam tanda kutip tanggung jawab Pemprov begitu ya Bu? ya betul betul. Jadi, kalau saya membaca regulasinya bagaimana, suatu bencana itu ditetapkan menjadi bencana nasional. Ini saya refer ke Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2007, eee, terutama pada pasal 7 ayat 2. Nah, ada 5 indikator penetapan status bencana nasional, yaitu pertama, berapa jumlah korbannya, yang kedua adalah kerugian harta bendanya, dan yang ketiga kerugian sarana prasarana, dan yang keempat adalah cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan yang keempat adalah dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Nah, kalau kita cermati dari 5 indikator ini, saya sih berasumsi ini sudah menjadi bencana nasional, karena jumlahnya korban itu sudah sangat banyak ya kan, ratusan, eee eee, orang meninggal, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu orang juga, terdampak sakit dan seterusnya, luka-luka. Nah, kerugian harta benda sudah pasti, sarana prasarana sudah pasti, lumpuh total gitu ya di 3 provinsi itu, dan kerusakan, kalau kita lihat di cakupan luas wilayahnya ya 3 provinsi kan sudah banyak, dan tentunya dampak sosial ekonominya juga, kita bisa sirlah, luar biasa. Mhm mhm mhm. Ya, dilihat lagi Bu dengan, ya misalnya status bencana nasional ditetapkan walaupun apapun statusnya tentunya tetap, Jadi kita bencana ya? bahu-membahu ya untuk bisa membantu rekan-rekan yang ada di sana, teman-teman yang ada di sana juga. Tapi sebetulnya apa dampaknya terhadap postur APBN 2025, 2026 mendatang kalau misalnya ya terkait dengan defisit, belanja sosial dan prioritas pembangunan pemerintah. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa 2025 ini, isu mengenai efisiensi juga cukup Mmm. cukup banyak dibahas nih gitu, Bu. Iya iya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya nih ya, kenapa ini belum segera ditetapkan menjadi bencana nasional? Saya menduga ya, tapi semoga dugaan saya tidak benar. Jadi saya menduga kalau ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pemerintah pusatlah yang menanggung. Artinya APBN lah yang menjadi, backbone dari, alokasi anggaran untuk, tanggap darurat lah istilahnya seperti itu. Nah, namun kita tahu bahwa APBN ini kan, sudah ada pos-posnya ya, bahkan sebagian besar juga pos-pos APBN itu juga disedot untuk program-program prioritas ya, seperti MBG ya, kemudian Koperasi Merah Putih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi, saya menduga, kalau ini ditetapkan menjadi bencana nasional, artinya ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Maka APBN pun harus serta-merta juga, dialokasikan sebagian besar untuk, menanggulangi ya bencana ini gitu. Nah, seharusnya ini sudah ditetapkan ya, tapi ya semoga ini dugaannya saya salah gitu ya.
Iya, bahkan kalau bicara soal program ketahanan bencana BNPB Bu, sebenarnya kan nih tiap tahun turun begitu Bu ya, tahun 2023 ini 5,18 triliun, kemudian jadi 4,8 triliun di 2024, 2025 menjadi dari 1,4 menjadi 956 miliar Bu. Sebagaimana kita tahu juga sepertinya masih masyarakat pun sepertinya masih banyak yang gerah ya Bu. Kok Indonesia anggaran untuk bencananya masih sedikit begitu Bu? Apakah memang pemerintah punya jurus sendiri atau bagaimana pendapat Bu Esther? Ya, ya saya menyesalkan ya dengan adanya penurunan anggaran yang ada di BNPB ini gitu ya. Kenapa? Ya kita sering kok dalam setahun ini kita sudah mengalami banjir ya kemarin di Bali. Hmm. Kemudian apa kemarin yang di NTB itu ya, banjir atau tsunami ya, saya lupa. Gempa ya. Hmm. Terus yang ketiga ini apa Sumatera gitu, banjir Sumatera. Artinya ini mau tidak mau, suka tidak suka harusnya pemerintah pusat itu mengalokasikan anggaran yang lebih untuk penanggulangan bencana. Kalau toh bencananya itu tidak terjadi pada tahun ini, maka anggaran itu ya bisa digunakan untuk preparasi ya, untuk persiapan jika ada bencana. Kalau toh anggaran itu tidak digunakan untuk persiapan penanggulangan bencana, maka yang harus dilakukan adalah untuk adaptasi. Jadi, nah kalau misalnya adaptasi ini misalnya masih sisa gitu ya, maka bisa digunakan untuk misalnya recovery kan. Jadi saya mengusulkan kepada pemerintah untuk mempunyai 3 klaster, 3 jenis ya anggaran untuk bencana ini. Pertama adalah untuk persiapan preventif ya kalau ada bencana. Kedua, anggaran untuk adaptasi. Artinya kalau misalnya ada yang tebang pohon maka harus tanam lagi gitu ya. Dan ini kan banyak, kalau ada yang ngeruk tambang gitu ya, maka itu harus ditutup lagi, dibikin bagus lagi, dibikin hijau lagi gitu ya. Itu anggaran untuk adaptasi. Nah, yang ketiga itu anggaran recovery. Jadi anggaran yang kalau terjadi bencana itu bagaimana caranya bisa ditanggulangi dan bisa pulih gitu loh segera. Anggaran untuk recovery. Gitu Mas Afif dan Mbak Elsa. Berarti menurut Ibu angka-angka berikut tuh sudah cukup atau belum Bu melihat kondisi yang sekarang ini terjadi? Kalau kita lihat ternyata kan kalau setiap ada bencana itu selalu pemerintah selalu kita menggalang donasi gitu kan. Jadi artinya anggaran segitu tidak cukup gitu. Makanya harus dibagi tadi ditambah dan dibagi menjadi 3 klaster. Dan yang terlebih penting adalah anggaran ini harus sifatnya multi years gitu ya. Artinya anggaran yang tidak hanya 1 tahun ini cukup titik habis udah selesai, enggak. Jadi yang namanya anggaran adaptasi itu kan anggaran yang harusnya multi years gitu. Misalnya pohon misalnya ditebang, ditanam lagi, misalnya tahun ini tanam, tahun depan apa lagi yang kita bisa lakukan gitu kan. Misalnya ada tambang kayak kita lihat kan tambang-tambang kan mengeruk habis itu tinggal mereka meninggalkan lubang-lubang kan. Nah ini kan kalau dibiarkan begitu saja kan akan bahaya. Dan tentunya ini adalah ancaman untuk terjadi bencana lagi gitu kan. Nah oleh karena itu perlu anggaran adaptasi gitu. Nah anggaran adaptasi ini nggak bisa 1 tahun selesai gitu, tapi biasanya multi years. Nah, dengan anggaran yang turun terus ya trennya itu, maka ya saya rasa tidak bisa cukup ya, tidak cukup untuk meng-cover ya ketika terjadi bencana. Ya, itu saja.
Iya. Bu, kalau tadi kita bicara APBN, kalau APBD sendiri Bu, maksudnya apakah setiap pemerintah daerah itu sudah memprioritaskan gitu mitigasi bencana sebagai salah satu program mereka Bu? Karena kan kita tahu sendiri ya, pasti di setiap daerah tadi Bu Esther juga bilang kita berapa kali kena bencana begitu. Apakah sebenarnya pemerintah daerah dalam lingkup yang lebih kecil sudah siap Bu untuk mengalokasikan anggarannya sebagai mitigasi bencana begitu Bu? Kalau kita lihat historicalnya belum tuh Mas, ya. Jadi dari pemerintah pusat aja belum, apalagi pemerintah Oh daerah iya. gitu kan. Nah ini yang harus terus didorong gitu, agar pemerintah pusat maupun daerah ini lebih aware gitu ya. Nah sehingga ke depan itu tidak perlu ya misalnya apa kita misalnya untuk penanggulangan bencana ini juga, ini kan harusnya kan cepat tanggap darurat gitu kan. Tapi, yang terjadi kita harus apa, mencari-cari, APBN, apakah ini statusnya bencana nasional apa tidak. Kalau nasional kan alokasinya APBN harus kesedot ke sana terus, ke semua kan misalnya, sebagian besar. Nah padahal sudah ada pos-posnya. Nah kemudian kita harus galang donasi. Nah, untuk pencairan pun juga tidak mudah gitu. Jadi, PR yang kedua yang harus kita cermati ya, adanya bencana ini adalah kita ini harus, punya ya SOP tanggap darurat. Jadi SOP pencairan dana tanggap darurat. Jadi jangan sampai misalnya SOP-nya karena ini SOP bencana ini ya harus ada gitu. Iya. Jangan sampai SOP apa terjadi bencana tetapi SOP-nya SOP normal gitu. Nah, kalau tidak tidak di-execute dengan SOP normal nanti ada temuan. Ini kan tidak bisa lakukan seperti itu ya. Kalau bencana ada ya pasti harusnya SOP-nya harus SOP tanggap darurat, SOP bencana. Demikian juga dengan pencairan dananya gitu. Iya iya iya, treatment-nya berbeda lah ya dengan kondisi Betul, pembelanjaan yang lain gitu dalam tanda kutip ya. betul. Berarti apa Bu rekomendasi dari Indef nih terkait dengan pendanaan kebencanaan di masa mendatang berkaca dari apa yang sekarang juga terjadi? Ya, pertama alokasi anggaran untuk mitigasi bencana itu harus dilakukan ya. Dan istilahnya harus ada disaster management yang baik gitu. Nah, yang kedua ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Anggaran untuk preventif ya, jangan sampai bencana itu ada. Yang kedua anggaran untuk adaptasi, program adaptasi, dan yang ketiga adalah anggaran untuk recover. Ketika terjadi bencana itu langsung dikeluarkan gitu. Nah, ketiga, rekomendasi yang ketiga adalah saya mengusulkan harus ada SOP tanggap darurat untuk pencairan anggaran ketika ada bencana gitu. Karena tidak bisa misalnya BPKP atau BPK gitu ya melakukan audit ya seperti normalnya biasa gitu. Jadi harus ini SOP-nya harus SOP kalau terjadi bencana itu ya SOP tanggap darurat gitu, bukan SOP normal gitu loh. Itu sih Mbak. Baik baik. Kalau begitu ya kita, ya apapun statusnya ya memang tetap, ini bencana yang memang harus ditanggap darurat ya, harus ditanggapi dengan, serius, dengan cepat gitu ya. Dan tentunya ya lagi-lagi memang kalau di Indonesia tuh salah satu hal yang juga menjadi ciri khasnya adalah ya masyarakat sama-sama bahu-membahu gitu dari Iya, berbagai daerah iya. untuk melakukan open donasi, melakukan bantuan langsung juga sama masyarakat dan kita doakan bersama ya Bu, mudah-mudahan juga bencananya Amin, tetap cepat mereda gitu ya dan amin. tentunya juga, tidak bertambah lagi banyak korbannya juga. Tapi kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Esther udah ngobrol bersama dengan kami di Detik Sore. Semoga sehat Sama-sama selalu ya Bu ya. Mbak Sama-sama Bu. Elsa, Mas Hafiz, Terima sore. kasih Bu Esther. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu Ya, Bu. Sehat selalu Bu. sehat selalu Mbak.
Baik, itu tadi dia Detikers, kita udah ngobrol juga bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Ibu Esther Sri Astuti ya, membahas bagaimana sebetulnya juga memang nggak murah dan nggak mudah ya Iya. pemulihan pasca bencana juga. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi terakhir juga di Sunset Detik Talk. Sore, betul, kita juga masih punya laporan lalu lintas dari NTMC bersama dengan Brigadir Anissa, masih dari studio nih kayaknya ya. Brigadir Anissa, selamat sore. Selamat sore Brigadir Aniza. Oke. Oh bergeser Iya. sedikit Brigadir Aniza nih. Oh geser Geser dikit itu ruangannya. ruangannya. Tadi kayak dekat laptop deh, tapi sekarang geser dikit kayak nih. Baiklah kalau begitu langsung aja dengan laporannya sore hari ini. Kami persilakan. Iya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat sore Detikers. Kami dari NTMC Polri kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri menjelang jam pulang perkantoran. Situasi arus lalu lintas memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik di wilayah. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M maupun Fatmawati situasinya pada sore hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI dan untuk tidak berboncengan lebih dari 1 orang. Dan juga kami menghimbau bagi para pengendara lainnya untuk selalu tertib berlalu lintas. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus maupun Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan juga kendaraan sudah mulai mengalami perlambatan laju dikarenakan peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan JPO Taman Anggrek. Arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri pada sore hari ini terpantau kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Jakarta yang akan mengarah ke tol airport Jalan Prof. Sudiatmo juga pada sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dan arah sebaliknya juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Bogor, tepatnya di kawasan Simpang Nagrak Cikeas. Arus lalu lintas dari Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur terpantau dalam keadaan sudah ada peningkatan volume kendaraan namun terpantau lancar. Namun dari arah sebaliknya untuk sore hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, arus lalu lintas mengalami perlambatan laju. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan juga mengurangi laju kendaraan Anda mengingat jalanan yang licin karena beberapa saat lalu di kawasan ini sedang diguyur hujan. Dan berikutnya untuk yang terakhir kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Bandung yang akan mengarah ke Sumedang terpantau ramai dan lancar. Dan untuk arah sebaliknya pun juga pada sore hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat seringkali terlihat adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi di kawasan ini. Dan kami selalu menghimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik dalam keadaan yang baik dan juga kendaraan dalam keadaan yang layak. Dan juga untuk selalu menaati peraturan berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Selamat sore. Nah, Detikers, kita abis ini break sejenak. Za. Break sejenak. Tapi setelah ini kita ada Sunset Talk. Barang beliau bukan sembarang beliau. Woi. Kalau biasanya terlintas kata Pak RT di benak Iza apa? KTP pasti. Bener. Terus lapor gitu kalau misalnya kayak apa, saya mau bikin acara di rumah misalnya. Oh iya, izin gitu kan, mau bikin misalnya syukuran atau misalnya ada acara apa di rumah itu izin dulu sama Pak RT. Atau misalnya ketemu biasanya pas kurban. Oh iya lagi, kalau nggak pas sholat id ya. Bener. Iya kan, tapi yang PRT sekarang ini Za, diundang ke Cina loh.
Wuh. Dia punya inovasi, Mhm. kampungnya jadi bersih, jadi bagus, bahkan itu ada 43 inovasi lingkungan. Keren. Beliau bukan sebarang beliau. Nanti kita ketemu lagi di Sase Talk, kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Dia cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dan juga biar nggak cuman yang kelabu aja gitu ya sore hari ini. Walaupun mungkin tentunya kita juga masih dalam keadaan yang cukup prihatin juga soal Indonesia. Tapi bolehlah kita selingi juga dengan ini berita yang bisa membuat hangat ya. Yes. Dan juga tentunya semangat menjaga Indonesia. Betul. Nah karena kalau ngomongin menjaga Indonesia tuh kayaknya Luas gede, banget gitu. luas banget. Kayak Gimana? jadi garda terdepan gitu. Wow. Ya kan? Kalau ini tuh kayaknya kita bisa mulai dari lingkup yang sekitar kita dulu. Contohnya dari lingkungan bertetangga alias dari lingkungan RT gitu ya. Kayak Edo lagi Kak Afif tadi bilang juga kita akan berjumpa dengan seorang sosok yang luar biasa ya. Iya, beliau bukan sembarang beliau, Pak RT bukan sembarang Pak RT. Karena biasa kalau kita terlintas kata Pak RT di benak gitu, Za, ngurusin KTP, Iya. ngurusin acara, Kawin lagi. Benar minta izin minta dulu izin, ya, ya dan kan. segala macam. Tapi Pak RT yang satu ini diundang ke China, terus juga dia lingkungannya tuh jadi asri banget, Za. Bahkan sampai panen lele sampai ratusan juta rupiah. Wow, kayaknya programnya masih banyak lagi yang harus kita cari tahu. Ini juga mungkin biar semangat juga, kayaknya kita juga bisa melakukan atau mengcopy lah ya. Kalau mengcopy yang bagus-bagus kayaknya boleh banget ya. Iya, why not? Karena Kenapa kacang? Kenapa enggak, menginspirasi juga soalnya ya. Berjumpa dengan Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya Jakarta Timur, Bapak Taufik Supriyadi. Pak Taufik, Pak Taufik, selamat sore, Pak. Selamat sore Mas, Mbak Ezi, Mas Afif. Iya, Afif. Betul Iya. Siap. ya, sore hari ini. Selamat sore semua. Ini kalau misalnya tadi aku sebetulnya banyak melihatnya tuh dari sosial media juga, video-videonya juga cukup beredar juga, kayaknya tuh aktif sekali ya Pak ya. Siap, memang harus aktif karena transformasi digital ini kan generasi muda harus bermanfaat nih. Jempolnya ada adik kita, anak-anak kita ini sekarang harus jadi uang gitu dan harus terdengar di seluruh dunia. Dan kami sudah membuktikan alhamdulillah dengan blueprint yang kita buat 2025 kita go internasional. Tuh kan, Mantap. Pak RT bukan sembarang Pak RT ngomong internasional. Pak, iyalah bukan Iya. lagi. Yang aku bayangin juga ini ya, warganya juga diajak untuk ikut proaktif gitu ya, ikut aktif juga dengan segala sesuatu program yang tentunya juga bikin harum, bikin bangga lingkungan RT-nya juga gitu. Tapi kita mundur dulu Pak mengenai ini awal mulanya tuh ceritanya tuh bagaimana nih, apakah Pak Taufik ini udah lama jadi Pak RT gitu ya. Dan kemudian bagaimana come up dengan ide-ide yang ini kayaknya kita harus go internasional dengan program-program kita gitu. Siap. Baik, jadi Mbak siapa tadi Mbak Mbak Ezi, Iza. Mbak Iza, Mas Afif. Afif. Jadi teman-teman dimanapun berada, memang pertama kali saya ditunjuk jadi ketua RT, ini baru 2 tahun. Kemudian selama itu memang saya seneng lingkungan, tetapi saya belum keluar rumah tanda petik gitu ya. Kalau ada sumbangan dari RT sebelumnya ya ngasih, pada saat ada apa pasti kita dukung, tetapi saya nggak bisa ngasih program lebih kala itu. Nah begitu ditunjuk jadi ketua RT itu istri saya bilang, Bi jadi Pak Dokter jadi ketua RT dong gitu. Saya bilang saya gaspol ya gitu. Ya udah gaspol aja. Nah, akhirnya saya bikin program kerja kayak ini, kayak anggota dewan itu Mas Mbak. Saya bikin program kerja, ada beberapa mata kegiatan, kemudian alhamdulillah dalam 70 hari tercapai gitu. Kemudian setelah tercapai 70 hari saya buat blueprint di 10 Januari 2024. Blueprint 5 tahun ke depan gitu. Jadi nggak kayak presiden juga, RT juga bikin blueprint gitu. Oh, luar Siap. biasa. Dan alhamdulillah ya itu tadi 2025 memang saya canangkan go internasional. Alhamdulillah ya kami bisa berangkat ke Tiongkok. Ih, Oke. kayak perompak itunya apa program kerjanya yang waktu itu digalakan tuh apa aja? Baik ya memang pertama kali di program kerja saya pertama belajar penanganan sampah. Kita berangkat ke Banyumas nih, ke Patik Raja. Walaupun begitu sampai sana ya kita iri banget, di sana ada tanah kosong, tanah luas.
kita kan full beton padat penduduk gitu. Artinya kan nggak memungkinkan itu dilaksanakan. Saya berpikir gimana caranya, akhirnya alhamdulillah penanganan sampah di tempat kita itu ada 4 nih Mas dan Mbak. Ini sampah organik ada 3 hal, masuk ke lubang resapan biopori, masuk ke tong komposter, kemudian dikasih makan ke maggot, caterpillar itu yang kayak belatung nih, tetapi kan bagus. Kemudian yang keempat yang non organik yang itu dijual ke bank sampah Gunung Emas. Jadi ada bank sampah yang mengambil setiap hari Rabu. Jadi warga ngumpulin seminggu sampah non organiknya karena botol ini kan tutupnya bisa jadi harga, botolnya jadi harga, multi layernya juga ada harganya gitu. Jadi alhamdulillah sudah jalan 2 tahun, warga kami ada yang sudah dapat 2 juta rupiah untuk dalam membuang sampah doang gitu. Nah, sampah organiknya ini kan kita menginginkan jangan sampai ada sampah bau yang keluar dari wilayah saya. Ini 2026 akan saya kencangkan lagi gitu, Mbak. Jadi ya ini ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan tetap lestari lah. Oke. Pak Taufik, backgroundnya apa sih, Pak? Saya dokter akuntansi, dokter hukum. Oke. Yes, S2 saya dari ITB, S1 saya hukum dari UT. Siap. Oh, S2 ITB ambil geodesi informatika. Nah, kan bener Pak RT, bukan sembarang Pak RT ini mah. Seru. Siap. Wow, luar biasa banget. Dan sebetulnya gini Pak, yang mau yang nggak mungkin Pak RT-nya bisa luar biasa tanpa ada warganya yang juga ikut mensukseskan gitu ya, dan mau diajak untuk sukses bersama gitu. Dan proses untuk akhirnya bisa let's say memilah sampah itu kan sesuatu yang perlu waktu untuk mengedukasi masyarakat, perlu kesadaran juga dari mereka juga sebelum akhirnya ya mungkin karena Pak Dokter akuntansi juga ini ada nilai tambah secara ekonomi Ada loh. duitnya Nah, coy. tapi selain itu juga kan prosesnya juga pasti nggak mudah juga kan Pak? Iya memang, jadi teman-teman, Mas dan Mbak, jadi ini kita harus leading by example. Kita harus beri contoh dulu. Makanya di Instagram saya tuh boleh di-follow Taufik S Yusuf gitu ya. Itu lihat di sana Kirain mau bagaimana. langsung follow nih guys, dan Langsung ini. Iya, langsung Terus Ya, di sana saya langsung di sana saya tunjukkan bahwa sebelum berangkat kantor pun saya buang sampah dari dalam yang organik ke tong komposter gitu, Mbak. Jadi kalau kita nggak leading by example, kita nggak ngajarin, kita nggak jadi role model, kayaknya orang juga nggak mau ikut. Dan ini kan tantangan buat saya nih. Kalau saya sekali nggak begitu lagi, ya orang bisa nggak patuh kan gitu. Jadi apapun kita akan enak kalau kita juga melakukan gitu. Jangan kata orang jauh, jangan ajar koni, ahli ngajar nggak pernah ngelakoni gitu. bener. Sedap. Angon-angon asal Lakon, kelakon. iya. Nama asal asbun. Tapi yang Iya. Sama satu lagi yang menarik. Oh, ini lagi menanam apa nih, Pak? Itu lagi Oh, buat yang di sampah komposter organik, tadi itu, iya. yang sampah itu ya, Pak ya? Yes, jadi tong komposter ini cara penanggulangan sampah di tempat kami yang ketiga gitu. Jadi tadi masuk lubang resapan biopori, di mana kalau di lubang resapan biopori ini keren banget. Itu begitu ada sampah di lubang yang dalamnya 1,2 meter, itu kan cacing ngejer tuh Mas, Mbak. Ngejer, kemudian pori-pori bumi kan jadi terbuka. Begitu ada air hujan masuk, kan nggak landfill lagi, nggak ke permukaan, masuk ke dalam, kemudian dia akan membantu penyerapan air kembali ke dalam bumi. Nah, bencana ini kan salah satunya karena kurangnya resapan air. Iya, Nah, iya, betul iya, banget. betul. Siap. Iya, sama aku ngeliat juga ini loh Za, kalau ternyata di RT 8 RW 4 ini suka panen lele. Nah, Bahkan tuh kan sampai jutaan rupiah, itu gimana ceritanya, Pak? baik, ya, nah ini dia sahabat dimanapun berada. Jadi gini, ini kan pemerintah mencanangkan Astacita dong. Ada 8 aspek kan. Alhamdulillah 5-nya ada di tempat kita sekarang. Wih. Salah satunya dengan memanfaatkan saluran Yudit. Nanti buka di RT 08 RW 04 malakajaya.com. Coba buka. Wih, sampai bisa ada tayang di website-nya. sana. Iya, iya, Ada iya. dong. Oke. Makanya anak muda ini harus maju. Mereka pasti lebih hebat dari kita yang sudah gitu lah di kita. RT 08 RW 04 malakajaya.com. Ada Website. lagi bener, Ada. organisasi rukun tangga. Lihat di paling bawah. Jadi gini, teman-teman, ini kan saluran air yang ada di tempat kita. Itu di halaman paling bawah, boleh nanti dilihat. Ini air yang melintas tuh cuma 1 cm. Oke. Jadi kalau ini tingginya 60 cm, air yang melintas 1 cm. Yang 59-nya mubazir enggak? Iya. Nah, kalau mubazir, kemudian saya bikin jadi double decker. Di atas untuk kolam ikan, di bawah untuk tuh di layar. Oh, Di yang bawah ini. untuk saluran air. Oh, Jadi lele ini pakai air sumur, bukan air selokan. baik. Nanti mangga mampir ke tempat kita, cobain lelenya lebih kenyal. Kita lagi nunggu laboratorium hasilnya, kita uji nih
layak makan apa enggak, kemudian kandungan misalnya omega 3-nya berapa dengan gramasi yang sama dibandingkan ikan tuna, salmon, apapun gitu ya. Nanti akan kita ramaikan anak adik-adik kita, teman-teman kita yang anak-anak muda ini suruh ngeramein di media dong. Karena sebenarnya secara awam aja ya, kayaknya Tuh. mereka juga lebih happy karena Iya. luasan untuk berenangnya juga Lebih luas, lintasan- iya. lintasan berenangnya juga Lebih sehat begitu ya, nggak panjang stres. gitu, nggak stres, nggak kayak di kolam yang dikungkung Yes, gitu. nah. Jadi memanfaatkan Yudits, Yudits saluran itu air. saluran air yang memang sudah ada gitu ya Yes. Pak Nah, ya. ini ke Tiongkok kemarin kami paparkan juga. Ini yang disebut dengan Chungke Fei Pian Pao atau From Waste to the Gold gitu. Itu jadi dari yang tidak menjadi apa-apa menjadi bermanfaat. Nah, ini kan jadi menambah lapangan pekerjaan baru. Iya. Yang tadinya, mohon maaf nih, kalau kita bilang pengangguran kan ada yang tersinggung gitu ya. Jadi from unemployee menjadi employee. Kemudian kita menambah lapangan pekerjaan baru. Kita kunci dengan MOU gitu, tanda tangan kontrak. Pak, bener Bapak mau kerja di sini, nanti ada hak dan kewajiban sama sanksinya loh ya gitu. Nanti kita perbaiki pelan-pelan pembagiannya. Nah, nih pembagiannya saya belajar dari Tiongkok. Di sana kita rame-rame nih. Jadi nanti hasilnya ya kita bagi-bagi, kas RW dapat, kas RT dapat, rumah yang di depannya ada kolamnya juga kebagian. Yang kerja juga dapat. Yang urus juga dapat Iya kebagian. dong. Bahkan yang menarik, ibu-ibu UMKM nih bergerak. Misalkan dari kita 28.000, ibu-ibu jual 30.000, kalau dimarinasi lebih mahal lagi, kalau dibikin bakso ikan lebih marah lagi, dibikin abon lebih gede lagi, monggo silakan gitu. Yang penting kita sediakan gitu. Ini kan masih bergulir ya. Iya, Jadi iya. berlomba-lomba, jadi penjual juga ada. Aku mau jual dong gitu. Boleh, yang penting stok kita 28.000 gitu. Nah, hasilnya tadi kalau 14 meter tuh bisa 800 kilogram sekali angkat. Ini ada 40 kilo di IG saya juga ada 40 kilo yang siap dipanen. Monggo silakan cobain lele sehat kita gitu. Wow. Siap. Iya, berarti juga ya tenaga kerjanya juga dari Dari masyarakat dalam. setempat juga ya Pak Siap. ya. Gitu. Dan alhamdulillah kami ekspansi keluar nih sekarang. Wah, Ke RT ekspansi. sebelah. Iya. Gimana tuh Pak? Pembagiannya sama, nanti 20% untuk kelompok tani kita, sisanya buat bagi-bagi dengan cara yang tadi, RW tetap kebagian, RT setempat dapat, kemudian rumah yang ada kolamnya juga kebagian, terus pekerjaan juga ada. Ini Siap. jadinya swasembada pangannya tuh Yes. dari 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 tempat dalam kecil. ya, dari Iya. RT juga gitu ya. Kita Dan harus ya ini karena tadi Bapak juga sempat bilang boleh mampir ke websitenya Bapak juga ya, dari website RT juga, dan di sini selalu diupdate gitu kegiatan atau program juga yang dilakukan di sana gitu. Apa yang menarik Pak? yang menarik, lihat di bagian bawah, di bagian bawah di website itu. Nih, Nah, ini, saya sambil bentar, buka. Jit. Nah, Nah ini sebelum ini sebentar, sebelum bawah ini. coba Bisa ke kita bawah. belum bisa ke bawah, coba kita cek. Inisiatif lokal dampak global, komunitas BTM ya. Sebentar, ini ada gambaran simulasi. Ini. Ada Masuk komunitas ya Pak? Enggak. Ada simulasi Yudits kita. Oh. Ini simulasi Yudits kita. Boleh di-zoom, Ini boleh di-zoom. air yang melintas itu cuma 1 cm. Kalau banjir diklik, lihat bergerak. Lihat tuh, jadi 3 cm kan. Kalau diklik lagi, maaf sebentar. Nah ini kan 1 cm nih. Tuh 1 cm kan, ada simulasinya kalau klik banjir 3 cm. Artinya apa? Ini kan 60 cm. Kalau maksimalnya 3 cm, berarti 57 cm-nya mubazir enggak? Iya. Daripada mubazir, manfaatin dong. Ini kan pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan. Bumi air kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Iya. Makanya balik lagi tuh. Nah, penasaran dong. Tanggal 5 Oktober kemarin pada saat hujan deras, ini di website sini juga. Ini saya keluar, saya ukur ternyata hanya 1 cm doang air yang melintas di saluran bawah. Karena airnya mengalir dan juga masuk ke bumi ya dengan Iya. baik dan benar. Jadi ini kan menunjukkan bener-bener ini loh. Oh ini Pasal iya, 33. iya, iya. Ah, itu ada ya. Ah. Jadi semuanya transparansi digital, transformasi digital kita lakukan. Jempol ini jangan cuma scroll-scroll doang, Mas. Iya Afif. benar. Bahkan Afif, juga siap.
Pak Taufik juga punya prinsip coba dulu baru tahu hasilnya. Apakah Yes. itu juga yang akhirnya menggerakkan warga setempat Pak? Jadi kayak yaudah kita lakuin dulu aja yuk, nanti hasilnya kan ya wallahualam begitu. Siap, terima kasih Mas Afif. Jadi memang benar sahabat dimanapun berada, sahabat Detik Sore nih ya. Jadi kita jangan takut, anak muda terutama jangan takut, coba aja dulu. Kalau nanti ada masalah ya kita cari solusi belakangan. Kalau bahasa Jawanya, done is better than perfect. Gitu. Wah itu kebetulan Jawa Scotland ya. Jadi ingat gak dulu waktu zaman kita skripsi? Kan aduh nanti gimana nih nunggu Iya. sempurna dulu nih. Jangan kerjain dulu, pasti dibantai penguji. Kan Iya. kita kan kutub selatan, penguji kutub utara. Nggak mungkin kan kebalik. Jadi udah kerjain aja dulu. Nah pengalaman ini kita implementasikan. Dan pengalaman budaya kerja di kantor kami juga kita implementasikan di lingkungan. Dan ternyata alhamdulillah budaya kerja ASN, budaya kerja kompak gitu ya. Kami turunkan ke lingkungan ini bermanfaat. Itu gimana bagi waktunya Pak antara kerja kantoran sama di masyarakat? Pasti ini dong apa ya udah capek kantor karena kan di rumah udah istirahat. Tapi kan dengan Pak Taufik yang aktif begitu, apakah Siap. jadi waktu istirahatnya jadi kepotong begitu Pak? Baik, saya komit ke warga kalau nanti saya jadi ketua RT, tolong jangan ganggu saya di jam kantor. Saya nggak mau ini kelong buat urusan lingkungan gitu. Saya fokus kantor dulu. Ternyata qadarullah pulang kantor tuh selalu malam gitu. Jadi warga nih kebagiannya malam atau Sabtu Minggu. Iya nanti lihat, aduh saya udah kirim file ke Mbak Irma, ke teman-teman gitu ya. Nanti bisa dilihat itu ada bagaimana warga nih rapatnya di malam hari gitu. Kecuali Sabtu Minggu. Bahkan ada cerita lucu Mas Afif, Mbak siapa? Iza. Mbak Eza. Anak saya kepingin mendatangkan Pak Wali Kota. Yes, kenapa coba? Dia sudah bikin tulisan. Tulisannya apa? Turunkan Pak RT. Karena waktu saya jadinya Iya, saya kaget. Dek, kenapa? Habis udah nggak pernah main lagi sama Abi katanya gitu. Sampai saya terharu gitu. Jadi setahun pertama bayangkan gaspolnya tuh sampai segitunya. Nah, tahun kedua saya kendorkan tensi. Alhamdulillah, malah berangkat ke Tiongkok jadi tambah viral lagi. Jadi banyak orang datang ke rumah. Waduh, malah lebih parah lagi gitu. Siap. Tapi sebetulnya ya itu ya kalau misalnya kebaikan itu kan diharapkannya juga menular gitu ya Pak ya. Secara skala ya yang terdekat adalah ke masyarakatnya dulu gitu. Jadi biasanya suka ada posko curhat sama Pak RT gitu atau mungkin juga apa sebutannya ya biasanya ngobrol tuh sama Pak RT Pak apa yang terjadi sama mereka atau mungkin apa efek yang paling besar dirasakan sama masyarakat Baik, sekitar. terima kasih Mbak. Jadi gini, di website itu juga ada masukan yang bisa dimasukkan melalui website teman-teman. Kemudian di Gang 8 itu juga ada barcode yang kita siapkan untuk scan barcode, masukan kita langsung di situ. Kemarin dicoba oleh Pak Lurah yang baru, Pak Eko Purnomo. Beliau testimoni biasanya kayak gini nih nggak hidup, begitu cuma klik hidup. Oh alhamdulillah hidup, alhamdulillah. Saya juga senang linknya masih hidup gitu. Jadi berbagai saluran kita siapkan untuk curhatnya mereka. Bahkan di setiap akhir tahun ke periode sudah 2 kali kami membuat event RT mendengar. Jadi kita dengarkan apa keluhan warga. Termasuk tadi malam pun jam 8 sampai jam 11 malam rapat warga gitu. Setiap 2 bulanan. Kalau pengurus 1 bulan sekali, kalau warga 2 bulanan. Kita rencana nanti di 21 Desember kita akan family gathering. Biasa modusnya gitu, family gathering, ketawa-ketawa, senang-senang dong. Kita datangin IO, wah orang tua ketawa-tawa kan senang kita lihat. Terakhir kita hajar, ayo sampah dikencengin gitu. Gitu. Jadi harus tarik ulur, jangan diulur terus, bahaya ditarik terus juga putus kan gitu. Jadi harus berimbang. Siap. Berimbang. Iya. Menarik. Sama apakah Pak Taufik ini kan udah melakukan yang terbaik untuk lingkungan Pak. Apakah sudah pemerintah setempat begitu ya, mungkin tadi ya wali kota saya menurunkan Pak RT begitu. Apakah sudah ada pemerintah juga yang akhirnya mengapresiasi gitu apa yang dilakukan Pak Taufik dan juga RT 8 RW 4 ini Pak? Baik, ini alhamdulillah pemerintah memang komit pada saat kita menjaga lingkungan tetap lestari. Ingat loh teman-teman, ini ada Undang-Undang 32 tahun 2009. Pasal 70 ayat 1 itu kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Jadi kalau undang-undang kan semua orang harus tahu. Jangan sampai Mas Afif kalau mau amin-amin auzubillah kalau maling ayam kemudian divonis hakim Anda bersalah 4 bulan kurungan pidana gitu ya. Kemudian ngacung,
Yang Mulia Hakim, saya belum pernah baca KUHP, kan nggak boleh kan? Jadi Undang-Undang Lingkungan Hidup juga ada hak dan kewajiban kita. Nah makanya ini kemudian alhamdulillah dengan kita komit menjaga lingkungan lestari, itu pemerintah daerah juga datang kepada kita menyekolahkan tenaga kerja yang terkait dengan ikan ini, didiklatkan budidaya ikan hias dan budidaya ikan konsumsi. Jadi pemerintah juga datang, dan yang lucu lagi saya sempat menolak nih, lucu nih teman-teman. Ini kita pengen dikasih bibit lele yang 9 cm, saya tolak. Pak mohon maaf, kemarin yang di belakang itu 9 cm karena ilmu kita kurang. Ini mati 3 hari gitu, 300 ekor gitu, sayang banget. Jadi saya mohon izin, saya mau beli aja dulu lah sendiri yang 15 cm. Biar bibitnya, biar kuat dulu karena kolam baru gitu kan. Takutnya bau semen dan lain sebagainya. Jadi pemerintah hadir. Kemudian HAKI juga, hak atas kekayaan intelektual. Kolam ini juga sudah kami dapatkan dari Kementerian Hukum. Oh wow. Yes, dan media percontohan pencegah krisis planet, kalau buka Google Maps, kalau nanti ke tempat kita buka Google Maps, ketik pencegah krisis planet, itu udah hampir 1000 orang yang komentar itu Mbak. Itu juga kita hakikan. Pemerintah sudah memberikan. Kemudian MURI juga sudah kita dapatkan. Wow. Kemudian Amerika juga sudah memberikan Excellency Award dari International Board of Standard terkait dengan manajemen lingkungan hidup. Tiongkok 2 kali mengundang kita. Jadi teman-teman sahabat Detik Sore, jangan anggap remeh jempol kita, jangan anggap remeh transformasi digital ini gitu. Medsos kita dilihat oleh Tiongkok, Google Maps kita dilihat juga oleh negara lain. Iya, Iya, betul, berarti betul. kalau sudah dipatenkan gitu ya, untuk daerah lain misalnya, atau mungkin ya daerah lain lah terutama, kalau pengen juga gitu bisa nggak hanya melestarikan tapi juga memberikan nilai ekonomi tambah juga di daerahnya, bagaimana Pak? Boleh, sepanjang ya gini, kalau sopan-sopannya secara ketentuan kan izin dulu gitu. Iya. Tetapi saya prinsipnya nggak apa-apa. Tapi kalau diklaim itu produknya dia, jangan, nanti warga saya marah kan. Ini kan hasil Iya, gotong nggak apa-apa, royong boleh. ya. Kalau itu silakan. Justru kita senang, buktinya RT 7 di sebelah kami buatkan kolam. Kemudian ada 2 orang tenaga kerja yang unemployed menjadi insya Allah employee. Bangga banget, udah pamer kemana-mana tuh, aku bakal punya ini gitu. Punya Kan berkah kolam banget sendiri. di RT sebelah. Iya, begitupun ada lampu tenaga surya dari CSR juga saya kasih ke RT sebelah kan. Jadi kan ini karena etalase kita harus bagus, ya yuk kita sama-sama gitu. Iya, Kalau ada yang mau datang, Sisters Village 2026 ini kami siap menjadi living laboratorium gitu. Wih, Silakan datang ke tempat boleh. kita. Siap. Belajar sama Pak Taufik dan juga warga-warga ya. Iya. Wow, Warga bener sih, bener RT sih. 8 juga nih. Iya. Pak Taufik, kalau misalnya seluruh RT Indonesia nih meniru satu aja inovasi dari RT 8, program apa yang paling Pak Taufik rekomendasikan nih Pak? Baik, terima kasih. Penasaran nih kita. Yes. Buat RT saya juga Pak di rumah. Menarik. Main bulu tangkis mulu. Ketua Pak RT-nya. Itu keren banget, di bulu tangkis juga keren dong. Nah gini, ya karena satu manusia memerlukan 3 tanaman. Oke. Jadi karbon dioksida harus diambil, oksigen harus dilepas. Jadi sebaiknya teman-teman yang ingin mengamalkan dari 45 item di tempat kami, itu yang paling keren adalah datangkan tanaman produktif. Kenapa? Karena nanti kita punya daun, udara pasti lebih seger. Oke. Nanti lihat di website kita, itu ada di atas tuh, di kiri atas, paling atas tuh ada gambaran kita bagaimana dulu gersang, sekarang jadi hijau. Kenapa? Karena Kementerian Lingkungan Hidup itu bagi-bagi bibit tanaman gratis. Kalau nggak diminta, mereka kasihan petaninya. Udah budidaya dikirim ke Rumpin, ke Cimanggis, kalau di Jawa Timur ada di aliran Berantas, kalau di Padang juga ada, di setiap kota ada. Minta ke Kementerian Lingkungan Hidup. Itu pasti ada, kemudian bisa dibagi gratis. Masalahnya di tempat saya kan full beton padat penduduk Nah nih. itu iya. Itu terpaksa harus di planter bag. Oh Iya, karena iya, orientasi iya, kami iya. pengen dapat daun. Jadi sampai hari ini yang berbuah cuma beberapa tanaman aja dari 817 tanaman produktif di tempat kita. Jadi saran saya, tanam tanaman produktif biar hijau dulu. Wali kota datangkan, berita naik, orang pasti banyak datang. Itu ya, dan Inspirasi. iya, it's easier said than done gitu ya. Tapi ya itu cukup possible untuk dilakukan juga di lingkungan Siap. terdekat juga gitu ya Pak ya. Nah,
Terakhir deh Pak, sebelum juga mungkin kita waktunya juga cukup terbatas, sayangnya pengennya kita bahas satu-satu ya, dari 45 kita bahas 45 Iya, 45 iya, ya. bener-bener. Maunya ya. Tapi sebetulnya buat Pak RT sendiri, Pak Taufik sendiri, untuk warga-warga lain yang sebetulnya pengen melakukan sesuatu untuk lingkungannya. Tapi saya bukan Pak RT, saya warga biasa gitu ya. Apa yang kira-kira mungkin bisa Pak Taufik share juga? Baik, jadi tadi yang Mas Afif sampaikan, berbuat saja dulu itu bagus. Kita jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal, ulangi lagi. Kolam kami pun yang pertama, ini juga harus kita terus perbaiki nih. Kolam berikutnya kita perbaiki jadi lebih bagus. Dibikin lebih transparan. Jadi teman-teman dimanapun berada, nggak usah takut jadi ketua RT. Kalau wakil kan awak karo sikil, tangannya kan ada di ketua gitu. Jadi ketua RT. Saya yakin kalau nanti ada orang usul ke Pak RT, kadang Pak RT iya tapi nggak dijalanin. Begitu kita jadi ketua RT, kita gas kan gitu. Kita jadi jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Allah pasti menghargai apa yang kita kerjakan. Nah, ini baru saja kita lewat Hari Pahlawan. Jadi kita bukan bagaimana caranya bisa menegakkan bendera itu, tetapi bagaimana kita menjaga bumi tempat bendera itu berdiri kan. Wih, keren. Quote of the day langsung tuh. Ini plus untuk Pak RT juga hari ini Pak Taufik Siap. ya. Terima kasih banyak Pak sudah, terutama juga bukan hanya udah datang ke Detik Sore, tapi juga memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita juga ya. Bahwa sebetulnya ya kita memulai dari lingkungan kita dulu ya, dan tentunya kalau lingkungannya lestari, lingkungannya hijau gitu ya, yang nyaman untuk ke sana juga nggak cuma warganya aja Iya. gitu. Belum lagi ada nilai tambah ekonomi yang bisa didapatkan juga ya. Banget. Aduh, pengen banget dicontoh nih. Iya. Kayak langsung bikin kolam lele ntar gue di rumah nih. Boleh. Langsung ekstrim ya. Dengan lingkungan kita datang, dengan lingkungan kita bagus kan banyak orang datang. Iya. Begitu orang datang, UMKM bergerak. Nah, itu Terakhir betul. kemarin 400 pesepeda datang ke tempat kita. Oh, Yes, itu Gowes tuh, Pak? Gowes. Oh, jadi tempat finish. oke. Kemudian wali kota Banjarmasin juga sudah datang ke tempat kita. Jadi begitu orang datang, itu UMKM bergerak. Iya, Betul. ekonomi bergerak juga di situ. Betul, laku tuh lelenya tuh ya. Iya, langsung lele geprek ya kan. Abon lele, Abon lele, semuanya ada. marinasi semuanya Siap. juga Ya, makasih banyak Pak Taufik Aduh, sekali lagi iya. Pak. Kita ada tagline Pak. Nanti kalau kita bilang Detik Sore, Pak Taufik bilang nggak cuma hore-hore. Oh, siap. Nggak cuma hore-hore begitu. Dan itu dia untuk menutup dengan manis juga Detik Sore hari ini ya. Tentunya kita masih akan kembali Senin sampai Jumat, mulai dari jam 3 sore sampai jam setengah 6. Sekarang waktunya Iza Magfira pamit dulu. Hai Farhan juga cabut, seluruh kru yang bertugas juga cabut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Besok kita ketemu di jam yang sama di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.